Ragnarok nggak bakal kejadian di Elbaf. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Aku Tora. aku Tora. Oke nih, nah buat episode kali ini nih karena masih dapat nih hype-nya. Waktu kemarin kan kita habis diundang di Sanigo tuh kita sempat bahas sedikit soal perang akhir, yaitu Ragnarok. Nah, buat kita bahas lebih dalam, makanya hari ini kita udah menghadirkan bintang tamu yang spesial nih buat kalian. Banyak juga di request ya. Banyak juga di request di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Upstation Media ini. Dan buat kalian yang nonton di handphone, langsung dikasih hype aja biar videonya muncul lebih atas. Betul. Gitu. Oke, langsung aja mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung kita panggilkan bintang tamu kali ini yaitu Cancil. Nah, ini kan kita masuk season 2, Cil, di sini. Nah, itu ciri khasnya adalah bintang tamu tuh harus perkenalan pakai Jiko. Nah, sengaja saya tidak Apa kasih tuh? tahu. Apa tuh? Ini Jadi, selalu nih. sengaja Jiko, tidak saya kasih jadi bikin tahu. perkenalan, tapi pakai pantun. Gimana ya? Nggak jago pantun lagi. Mendadak. Langsung blank. Langsung Kayak play, langsung JKT48 play. kan pertama kan dia kenalan Contoh pakai dong, gitu. Contohin dong, Contohin. contohin. Waduh. Nah, dia sendiri juga Contohin. lupa. Suhu Gimana Jiko. ya? Gini, pergi ke pasar Minggu beli mangga. Halo, namaku Oktra gitu, Nah, sesimpel itu. gitu. Oh, gitu. Apa ya? Oke. Kita kasih waktu dulu. Ke sekolah membawa pensil. Halo, aku Cancil. Ya, itu dia yang tadi disebut sama Okutora-san. Diwakilin sama Okutora aja. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk diundang di sini dan atas diwakilkannya ya. Bintang tamu dibikin stres. Iya, ini mah Asik. udah gitu nggak ngasih tahu lagi memang. Iya benar. Kaget Dasar. banget. Gak Tiba-tiba ada brief, ditembak. tiba-tiba suruh pakai pantun ya. Tiba-tiba langsung ditembak. Oke. Tapi ini thank you dulu nih buat Cancil nih udah mau datang ke sini. Nah, kalau biasanya kan Cancil di Sanigo sebagai co-host ya bareng sama Arya. Nah, kali ini sebagai narasumber Ya. gitu. Jadi mungkin pertama-tama kita mau coba ngegali dulu nih. Karena kan yoi. biasanya ya sebagai yang nanya-nanya. Nah, sekarang gantian ditanya. Ditanya. gitu. Oke. Mungkin kita bisa cerita dulu. Jadi Cancil nih dari kapan nih? Sejak kapan jadi nakama? Nakama kayaknya udah 25 tahun ya. Oh, 25 tahun ya. Oh. Pokoknya pas banget dari volume 1 One Piece itu terbit. Langsung dari Langsung volume di 1. Indonesia. Karena kebetulan gue tinggal di belakang Kompas Gramedia ya. Jadinya Ya boleh mampir ya ke rumah Cancil mampir ya belakang. karena itu dulu tuh banyak info lah kalau ada komik yang terbit ya zaman komik 90-an kan kita infonya cuma dari majalah Iya, ya. iya, Internet iya. masih belum populer di Iya, Indonesia ya. benar. Meskipun di barat internet udah ada ya dulu Benar, ya. benar. Udah ada tapi kan kita susah nih mau nyari komik-komik Informasi. baru apa segala macam. Nah, terus meskipun dulu sebenarnya di Indonesia itu sebelum komik sama animenya ada, Heeh. game bajakannya udah masuk duluan. Oh. Yang Grand Battle itu Oh iya cuma iya. versi bajakan ya, Betul. itu PS1 PS1 ya. PS1 bener. ya, masih PS1. Itu masuk lebih dulu. Itu 2001. Itu masuk dulu. Jadi beberapa bulan sebelum komik Alex terbit sama sebelum RCTI waktu itu RCTI. nayangin si game itu udah nongol duluan. Oh. Dan gue udah jatuh cinta sama game itu. Oh, jadi suka One jadi Piece-nya udah- dari gamenya. Dari game, padahal itu bahasa Jepang ya. Nggak tahu konteksnya. Heeh. Jadi pertama-tama yang benar-benar bikin jatuh cinta adalah desain karakternya yang unik. Oh. Gak bisa bahasa Jepang. tapi Nggak Sanji bisa waktu bahasa itu. Jepang. Bener-bener cuma lihat gambar. Melihat lihat gambar kenapa ini bisa melar tangannya gitu. Terus I see. dulu kan memang unik ya gaya gambarnya tuh kan kayaknya si mulut-mulutnya itu kalau ketawa tuh lebar banget. Iya, Zaman benar, dulu ya. benar. Nami tuh sampai lebar banget mulutnya. Apakah yang lain karet juga gitu kan Ah, bisa melar. iya. Terus waktu itu udah ada Arlong ya. Desain Arlong tuh lumayan unik. Iya. Lumayan unik gitu kan. Terus ada Bagi, ada Smoker, Alvida tuh. ya. Ada Smoker bener tuh yang di Grand Battle tuh. Jadi kayak ini tuh tentang apa sih? Jadi Gitu. penasaran dari Jadi sini. penasaran. Tiba-tiba Alex nerbitin Oh. bahasa Indonesia kan. Oh, itu game ini dulu bajak ya? lah. Game dulu Tapi di bajakannya, Indonesia. Pak. Bajakannya dulu. Tapi di Indonesia. iya. Kalau di sono ya kalau di Kok Jepang makan dulu Iya, pasti. iya. karena di Jepang Oh. 97. Bener. Gitu. Indonesia 2000-an lebih. Iya, Oh, itu gue 2002. sempat main juga 2022. gamenya itu dulu. Itu dia, itu Oh. masuk lebih dulu di sini. Oh. Gitu. Bener.
Kalau Cancil ya karena infonya A1 juga dari belakang Iya. Gramedia langsung dapat ininya ya. Tapi selain desain karakter, apalagi yang begitu baca manganya nih langsung ke hook sama apanya? Kehook sama tema bajak laut. Karena Temanya. lagi apa ya? Kayak jauh banget masa-masa di mana kita udah kejauhan sama tema bajak laut dulu tuh apa ya? Pirates of Caribbean dulu Pirates of movie-nya belum Caribbean dibahas lah ya, belum. masih dulu Popeye lah palingan ya. Popeye sama Dulu ada manga eh, Captain Kid. Captain Kid ya, tapi udah kejauhan Jauh jaraknya banget, tapi kan. itu dan Bukan itu Eustace. beda, Oh, bukan beda. yang kekuatan magnet. Bukan. Ada lagi apa ya, kayak lupa deh. Pokoknya ada Satu bajak laut lagi, juga tapi iya. udah jauh banget. Hmm. Jadi kayak wah, sesuatu yang fresh nih. Benar. Bajak laut di mana? Biasanya tuh kalau yang lain anak sekolah punya kekuatan. Iya, Udah iya, gitu iya, MC-nya biasanya powernya fire, api. Oh, Oh, itu iya, standar kan? banget. Natsu dong, Selalu. Natsu. Iya, nggak nyebut ya, tapi rata-rata gitu. Rata. Tiba-tiba ini bocah bajak laut melar. Karet gitu. Bukan kan. bukan anak sekolah lagi, Iya, kan? benar, Bukan anak benar. sekolah lagi. Settingannya bukan di sekolahan gitu, Nah, bukan slice of jadi kayak life. sesuatu yang baru. Tapi yang paling ngehook pertama sih desain karakter. Desain karakter Karena kan dulu. basicnya nggak tahu ceritanya sama sekali. Iya sih, sama pas sekali. main game. Bahkan nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Iya, iya. sama Tapi sekali. kalau dari desain berarti waktu itu yang paling memorable atau yang paling keinget desainnya siapa dari karakter-karakter yang ada? Arlong, Bagi, Arlong Alvida. sama Bagi. Alvida itu Alvida Bedanya versi yang udah mana cakep nih? atau yang cakep. Oh, Yang cakep. udah cakep. Karena yang di Grand Battle langsung cakep. Oh iya iya. Hmm, Oh iya ya, nggak ada yang Grand Battle gemuk ya. cakep. Dan itu kayak wah, bajak laut cewek tuh ternyata cakep ya gitu kan, bagus Iya, ya. iya, iya. Bajak laut cewek cakep, justru malah di luar dari topi jerami saat itu yang mengena. Tapi Luffy lumayan mengena karena kaos merah dan celana birunya itu lumayan Mencolok lah ya. lumayan mencolok. Hmm. Benar-benar. warnanya. Ya, ya. Tapi ya sih setuju, Arlong tuh cukup unik kayak penjahat tapi santai aja pakai kemeja Hawaii Itu gitu dia ya. bener. Bener. Nggak kelihatan Pakai kemeja aura. Hawaii. Maksudnya kalau penjahat-penjahat yang lain bisa pakai jubah panjang, Iya, iya. apalah gitu lebih Iya. ngeri. Ini kan kayak santuy gitu. Iya iya. Betul. Tapi ngeri, dibilang ngeri ada ngerinya, bertato gitu-gitu ya. Iya. Gitu. Oke, terus mungkin kalau dari sisi cerita, kalau yang paling favorit Mm-mm. so far arc atau apa gitu mungkin yang paling favorit Kalau cerita paling favorit Skypiea. Skypiea justru yang Skypiea, paling ya. benar. Wah, mantap. Enel ya. Enel, nomor 2 Arabasta. Wah, Hmm. Alabasta emang keren sih. Iya. Setuju Iya. gue. Nah, tapi Tanjel ini kan mungkin buat beberapa orang yang belum tahu ya, dia jago gambar juga ya kok ya. dia seorang ilustrator juga Iya, loh. ilustrator juga ya. Tapi ilustratornya itu memang dari dulu sebelum suka One Piece dan tahu anime manga-manga lain atau pas setelah kenal One Piece? Sebelum kenal One Piece sih. Sebelum ya. kenal Jadi One Piece. sebelumnya Emang udah memang jadi suka ilustrator, udah suka gambar. Karena kan di Indonesia balik lagi tadi baru 2001 itu baru nongol dia ya. Jadi Hmm. sebelum itu di Indonesia kan ada Dragon Ball, ada Slam Dunk, Oh. ada Senseiya, ada Oke, Sailor oke. Moon. Justru itu yang menginspirasi sebelum One Piece. Oh. Nah, kayaknya nih ada hubungannya nih dari mereka tamat Heeh. sampai masa One Piece ada, itu tuh kayak kayaknya itu yang menginspirasi gue buat suka juga sama One Piece. Kayaknya yang lain udah pada tamat, sepi nih gitu. Belum ada bacaan Belum baru. ada bacaan bacaan baru. baru. Karena yang Sih. berjalan kan dulu yang kayak slice of life kayak Doraemon, kayak Chibimaru Kocan, Kobo-chan gitu-gitu kan kayak ya nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu nge-hype ya. Itu kayak kayak tontonan kita sambil makan, Betul. sambil itu ya, bukan Karena yang iya, buat tiap episode beda-beda juga. iya, nggak kayak buat diobrolin gitu Iya, ya. benar. Tapi Jadi- Naruto tuh keluarnya bareng sama One Piece apa? Lumayan Deketan ya, kalau iya, nggak salah lumayan ya. deketan. Oh. Tapi beda stasiun TV. Oh iya Beda benar. stasiun TV, Benar. Kalau nggak salah, Naruto itu jamnya agak jelek. Hmm. Jamnya agak jelek di mana anak-anak masih sekolah. Oh Belum ya. pulang sekolah hari biasa. Kalau One Piece itu kan minggu ya waktu itu ya. Ah. Minggu dan jam 10 lebih Iya, iya. lebih aksesnya lebih gampang Iya, iya. gitu. Tapi ke hook juga sama Naruto ke hook juga. Oh. Hook juga sama Naruto. Sama Naruto ya. Hmm. Iya, berarti iya Cancil ini kan dulu pertama kali tuh sebelum jadi co-host di Sanigo tuh karena terkenal karena ilustrator One Piece-nya kan. Betul. Terus diundang di Romance Dawn kalau nggak Betul. salah ya gitu ya. Waktu itu ilustrasi apa sih yang bikin waktu itu diundang ke podcast Sanigo Romance Dawn itu? Romance Dawn ya. Dulu gambar Straw Hats pakai pakaian Nusantara. Straw Hat dengan ala ini Iya, Nusantara Luffy ya. tuh pakai baju Dayak dulu ya. Zoro apa ya kalau nggak salah Zoro Makassar ya kalau nggak salah. Zoro kalau nggak salah Bugis ya kalau nggak salah. Masih ada gambarnya waktu itu. Masih ada Sanji Padang Minang, ada Jinbe Batak,
Ada Waduh. pokoknya gambar itu. Padukan dengan kearifan lokal ya. Oh. Oke. Keren. Tapi sekarang masih suka ini gambar-gambar ini One Piece Masih nggak? suka. Oke, yang paling terbaru mungkin ada yang mau Eh, dilihatkan? malah terbaru malah belum, udah lumayan lama sih gambar One Piece Ah. tahun lalu. Tapi yang paling rutin sih gambar waifu ya. Oh, Waifu. Itu tuh rutin gitu. Tapi kan karena itu bagiannya dari One Piece, termasuk gambar One Piece dong. Kasih Benar, tahu benar, siapa benar. dong Siapa waifunya. dong Kasih waifunya? tahu. Ada nggak di sini? Wah, Nggak ada. sayang waifunya nggak ada Di sini waifunya. kita. Waifunya nggak ada ya. Putri berambut biru Warnanya itu. kayak gini-gini nih. Ah, Nih, udah. warnanya kayak gini-gini Bagi nih. yang jelas. Bagi. Sepupu jauhnya Bagi ya. Wah, Iya, benar. Nefertari the Bagi. Asik, benar. Nefertari dibagi. Itu masih jadi ini nggak sih pertanyaan juga nih, kenapa bisa rambutnya biru? Kan ada teori soal karakter itu bagi dari Sebek lah, dari ya Nefertari juga. Kalau banyak lah. rambut biru Nefertari berarti Gunko juga, Nefertari Gunko ya. Enggak dong, kalau Nefertari itu sudah Seri. Shuri, Shuri. kan udah ketahuan. Tapi nggak tahu ya dia keluarga apa ya. Masih Belum ketahuan Belum ya. ketahuan soalnya Man Mayer tuh cuman dari pas dia udah jadi Tenryubito. Tapi kan sebelum itu harusnya dia pasti punya masa lalu pas dia jadi ininya Brook tuh yang dia dikasih Ya, lihat ya. lagi pegangan. Harusnya sih dia punya ini sendiri, keluarga Keturunan sendiri gitu. kerajaan lain ya. Oh ya, sama balik lagi deh ke Cancil nih. Kalau soal teori-teori gitu, Cancil sering ikut ini nggak sih atau pernah dengar teori atau apa gitu? Nah, Iya. mungkin bisa cerita teori yang paling berkesan atau diinget gitu dari Teori yang paling Cancil? berkesan Soal yang One Piece. apa ya? Sebenarnya banyak banget yang menarik ya. Kalau dulu tuh menarik banget tuh teori-teorinya Yuderon kalau kalian tahu ya. Mungkin sekarang Yuderon udah pensiun. Jadi bisa dibilang dia paling top tier lah. Dia itu warga Jepang. Dia itu spesialisasinya adalah Gorawase atau permainan kata. Oh. Jadi banyak sekali kita nakama yang bukan orang Jepang, nggak relate karena beberapa chapter, beberapa nama gitu tuh di Oda tuh suka bermain dengan angka-angka. Iya. Kalau untuk yang orang Jepang apalagi yang suka teori, itu pas dengar ada karakter baru diperkenalkan langsung, oh ini angkanya bla 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 sekian. Maksud lainnya adalah ini, dibaliknya ini. Nah, si Yuderon tuh suka banget menghitung dari angka-angka itu. I see. Gitu. Jadi sebenarnya teorinya banyak makanya nggak inget ada karena saking banyaknya dan semuanya berdasarkan angka dan masuk akal semuanya. Dari bahasa Jepang tapi Dari ya bahasa di Jepang, ininya, betul. keren. Iya sih. Sampai ada tabelnya juga kayak angka-angka itu bisa dipergunakan untuk huruf apa aja. Gitu. Yang bikin teori buah iblis di Krumugiwara itu dia apa bukan yang Gomu-Gomu? Dia salah satunya dia, Hana-Hana gitu. betul. Itu di total 325 Sanigo. 325 tuh angkanya Sanigo. Oh iya, Sanigo. Iya, Iya, itu bener adalah juga. Gorawasenya, benar. Jadi di mana gue percaya bahwa ini malah jadi ngomongin teori nih. Nggak Ini jadi ngomongin teori. apa-apa, santai-santai. Berhubungan sama waifu gue Vivi yang tidak menggunakan buah iblis, gitu kan? Atau yang mungkin ada kaitannya dengan Nikyu yang Kuma ya, karena Kuma. kita nggak tahu kondisi Kuma sekarang nih yang Iya, lagi di recover nih sama Recover. Lilith ya di Benar. Elbaf ya, nggak tahu kondisinya itu mati, apakah turn off nggak tahu, jadi itu manusia apa Iya, robot atau gimana nih, kita nggak tahu benar. kondisinya kan, apakah buah iblisnya akan spawn di tempat lain atau bisa diekstrak karena Lilith sendiri yang ngerjain proyeknya kerjain ya, Iya. karena dia sudah bisa buat cairan yang hijau itu ya, yang Green buat Blood itu ya. Green Blood itu dia bisa mengekstrak buah iblis. Bahkan benda mati pun bisa diinjeksikan ya kan. Benar. Jadi kalau menurut teori angka di Sanigo itu di 325 semua buah iblis dari Krumugiwara itu sudah lengkap. Kalau mau ditambah terakhir itu hanya 29 alias Nikyu. Nikyu. Nikyu no Iya, Mi tapi karena gitu Kuma ya. nggak mungkin Nggak join mungkin, gitu ya. kan. Berarti kan pewarisnya. Jadi mungkin ya. kemungkinan Nikyu itu kan spawning di tempat lain. Gitu kan. Nah, kalau digabungin ke teori di mana Nefertari Lily dibenci sama Imu karena menyebarkan poneglyph, di mana ada indikasi bahwa Nefertari Lily kemungkinan adalah pengguna Nikyu pertama gitu kan, untuk menyebarkan poneglyph ke seluruh dunia. Oh iya benar. Sedangkan sekarang adalah Vivi digadang-gadang sebagai bisa dibilang perwakilan dari Lily masa depan ya, gitu kan. Makanya dia belum move on gitu kan. Benar. Jadi kalau misalkan leluhurnya yang memencarkan, apakah keturunannya akan menyatukan kembali gitu kan? Karena gue ngelihat Vivi di sini adalah aspek politik dari
One Piece, bahkan aspek politik dari Mugiwara bahkan. Betul, Ya, betul, betul. dia yang karena di kru Mugiwara ini memang sangat bajak laut banget. Iya. Vivi ini cukup anomali saat Iya, sama mereka ya. benar. Beda, dia naif, dia diplomatis, dia berbeda deh. Dia juga punya jabatan lah Dia punya istilahnya. jabatan, makanya dia nggak bisa ikut juga, Benar, segala macam kan. benar. Makanya tugas dia kalau nanti si Sabo suruh nemuin kan, sama Cobra dikasih pesan untuk nemuin Luffy dan Vivi, bahwa Vivi adalah bahkan dia nih sekarang ya kan, Iya, yang benar. lebih potensial lagi. Apakah nanti Vivi juga peran akhirnya adalah mengumpulkan kembali Poneglyph? Dan itu bisa mengkoneksi kembali ke Robin, di mana Vivi sama Robin ini digadang-gadang banget ketemunya lagi nih. Benar. Karena semua nakama itu nungguin Robin minta maaf Iya, ke dulu Vivi, pernah. gitu kan. Benar, Padahal benar. Vivi udah tahu bahwa Nico Robin gabung dan gak masalah sebenarnya kan. Karena kita tahu Vivi yang kayak gitu karakternya kan. Betul. Tapi dari Robinnya belum ketahuan nih. Belum pernah. Ya kan, belum ketemu pernah. nih mereka. Benar. Gitu. Sedangkan Robin 2 tahun sama Sabo. Iya, benar Ya kan, juga. Sabo sekarang harus ketemu Vivi. Karena ditugasin Cobra, ya Iya, kan. Pasti nanti ada hubungannya itu Bakal ya. hubungan. Dan seperti apa? Apakah untuk memulai hubungan yang baru dimulai dari nol itu Vivi yang ada hubungannya dengan Poneglyph juga? Karena ada satu lagi nih yang menghubungkan Robin sama Vivi. Apa tuh? Robin sangat penasaran dengan D. Dan Vivi adalah D. Gitu ya kan. Nanti Ya, bisa tahu. betul. Udah bahkan mungkin leluhurnya Vivi yang mungkin memulai D, bahkan Nefertari Lily mungkin yang ada hubungan lebih Sama- besar gitu ya. Iya, ya, yang punya peran. Jadi kayak banyak aspek-aspek yang kayak bisa bikin pertemuan Robin sama Vivi ini kayaknya klop gitu loh. Iya, Apakah iya, si iya. Poneglyph ini gitu kan. Nah, balik lagi ke Nikyu tadi gitu kan, kalau spawn ke Vivi bisa di akhir ini bisa join kembali sebelum One Piece tamat. Akhirnya sudah misalkan nanti di dunia One Piece itu menjadi damai, Vivi bisa kembali ke Arabasta dan menjadi penerusnya gitu. Jadi sebelum Im Sama dilenyapkan gitu kan, sebelum si world government ini diluluhlantahkan, dunia kan nggak bisa aman ya. Betul. Gitu. Dan Vivi juga saat ini tidak bisa balik ke Arabasta karena dia sedang Lagi dicari. sama Dicari. Gorosei dan sama Im Sama langsung. Benar. Jadi tidak akan bisa Vivi pulang. Satu-satunya tempat aman adalah Sanigo, di mana di bawah perlindungan Yonko Luffy, Betul. ya kan, sampai Im Sama lulu lantah, Iya. baru dia baru bisa balik. Nah, menurut gue di masa itulah si 325 Sanigo ini komplit, di mana si Vivi ini menjadi aspek politik penutup untuk komplit gitu. Nah, dari teori yang buah iblis itu yang gue suka deh sebenarnya. Iya. Itu yang gue Menarik, suka. menarik. Jadi angkanya. Dan kalau misalkan si 29 itu nggak ada, si Nikyu nggak ada, karena si teori angka ini, si Gorawase angka buah iblis di Straw Hat ini masih bisa sedikit didebatkan, karena saat itu penggunaan angka untuk Luffy 56, yaitu Gomu. Gomu. Sedangkan pas diketahui sekarang Nika, gitu Iya, kan, iya. Hito. Jadi double seperti siapa namanya, Chopper. Oh, Chopper kan iya. itu juga, Iya, Chopper gitu sama kan. Hito. Cuma Chopper itu default, nggak ada jenisnya, gitu kan. Kalau misalkan itu angkanya berubah lagi gitu. Dan bisa juga jadi tanpa ada yang masuk lagi. Tanpa si Nikyu masuk gitu kan. Tetap Vivi juga nggak pakai buah iblis juga gitu kan. Iya, Misalkan iya, tetap bisa juga. masuk juga. Karena itu cuma buat aspek penutup. Karena sampai sekarang tidak ada anggota ke-10. I see. Iya. Benar sih. Ya, So gitu far kan. gua- Maksudnya screen time-nya sudah cukup. Ini sudah 28 tahun ya. Sudah 28 tahun One Piece. Bayangin siapapun yang jadi kru terakhir, kalau bukan Vivi nih ya, misalkan siapapun lah yang jadi itu tidak akan adil. Karena screen time dia akan sangat sedikit. Benar. Kayak udah mau Setuju. tamat Iya masa kan? udah di saga Siapapun, terakhir. misal ya, Bonnie, Lilith, Loki, Yamato. Yamato, Carrot, siapapun itu screen time-nya sangat sedikit, merchandise-nya sangat sedikit, infonya sangat sedikit. Iya. Sedangkan Vivi selalu diupdate sama Oda, Benar. angkanya segala macam Iya. namanya kayak dipersiapkan, bahkan di Viv Record, bahkan di YouTube channelnya sampai sekarang tidak dirubah. Betul. Per hari ini pun masih Vivi, tidak pernah diganti 10 itu. Terus kayak memang dia kayak dibuat sebagai aspek anomali di dunia One Piece ini, sebagai memang trigger untuk mungkin apa ya, problem Imu di awal itu kali ya. Memang Iya, cuma buat iya, itu iya. aja Buat gitu. itu. Memang bukan dibuat fighter, memang dari awal Iya. memang aspeknya politis. Buat diplomasi. Buat aja. diplomasi. Karena One Piece ini kan butuh apa? Keadilan dong. Benar. Iya. Karena benar, world benar, government ini kan sebusuk-busuknya sistem nih ya, Iya. sekarang kan.
yang paling kontras dari itu kan Vivi kan. Benar. Iya benar. gitu. Jadi kayak Yang emang adilnya. penutupnya ini gitu. Iya, Mungkin iya. orang-orang tuh selalu pengen kru ke-10 itu yang kuat. Harus Iya, ini, iya, harus- Iya, iya. Padahal yang dibutuhin sama dunia One Piece adalah menutup konsep world government yang sangat tidak adil Buat ini. ngelengkapin Iya, ya. iya. Buat ngelengkapin Tapi itu. iya, kayaknya gue cukup setuju sih dari ini tadi. Kalau kru ke-10 ya mungkin bisa jadi Vivi, tapi kemungkinan besar adalah orang yang emang udah kita kenal. Karena Iya. kalau nggak ya itu Nggak adil. dapat Roman Screen Bennett, time-nya nggak sangat adil. sedikit banget. Sementara, Siapapun itu. Sementara kan sekarang di One Piece itu dinamika antar kru udah makin tergerus Betul. karena ceritanya plotnya harus berjalan terus. Padat kan? Padat banget gitu. Nggak Jadi sempat nggak ngobrol ada di kapal kan? Itu Iya. dia. Itu dia. Nggak ada screen time lagi, kasihan. Iya. Kasihan yang lain. Setuju. Benar. Benar. Dan kalau untuk merchandise pun kasihan banget. Yang lain udah pada berjalan, udah selama Iya. 28 tahun ini tuh ada banyak pilihan. Yang kru Ini terakhir cuma ini paling 1-2 arc sedikit. misalnya. sedikit Benar banget. sih, Iya, benar. setuju. Berarti Dan- bisa dibilang juga kru di luar kapal. Itu berarti dia keluar dari dan karena masuk akal juga karena One Piece sudah mau tamat, Iya. ya kan? Vivi nggak bisa pulang juga, ya kan? Kalaupun dia bisa pulang, dia nggak bakal mau pulang kalau dunia lagi nggak baik-baik aja. Benar. Bahkan kemarin si Wapol bukan Morgan sih ya waktu si Vega Pang lagi broadcast tentang dunia mau tenggelam, Vivi tuh pasang kuping banget sampai nutup mulut Morgan, ya kan? Iya, Segala benar, macam. Terus sampai Morgan sampai ngomelin Vivi apa segala macam dan Vivi bilang kalau dunia tenggelam gue juga nggak mau hidup begitu kita juga nggak mau selamat sendiri. Iya. Lagi-lagi dia tetap mikirin dunia. Semua orang gitu kan. Itu kayak bener-bener menurut gue adalah paket untuk konklusi dunia dunia yang ideal. ideal mungkin ya, yang ideal secara naif sih kalau mau dibilang naif ya, Ya. tapi yang baiknya lah. Yang baik. Gitu. Nggak utopia banget sebenarnya, nggak kayak krokodil, tapi yang baik untuk banyak pihak Iya, gitu. iya. Ya bisa dibilang emang Vivi itu sosok yang ideal buat sebagai seorang penguasa dunia. Jadi kalau misal suatu saat dia menggantikan Im sama, Iya. soalnya kan kalau Luffy kayaknya nggak mungkin dia Nggak mungkin. nggak ada niatan jadi penguasa. Iya, Nggak gitu mungkin. kan. Dia nggak mau titel, Dia nggak mau Nggak mau title, dia nggak mau duduk di suatu jabatan, tempat iya, iya. gitu. Bukan ininya Luffy banget. Dan Gue nakap kostip, gue sangat menginginkan itu. Tapi kalau ternyata nggak ada itu pun nggak apa-apa kalau dia balik ke Benar. Arabasta jadi putri. Tapi kalau ternyata ada ratu dunia, Vivi lah orang yang paling cocok. setuju. Dan kayaknya masyarakat One Piece bakal setuju. Iya, iya, iya. Gitu. Iya Jadi sih. mungkin sebelumnya dia sudah dipersiapkan menjadi ratu di Alabasta. Ntar kalaupun memang jalannya dia jadi ratu dunia tuh udah matang jadinya. matang, udah ada- matang. apa ya backstory-nya lah bisa dibilang betul. cukup kuat gitu. Iya. Alasan dia buat jadi putri dunia tuh kuat. Benar. Benar. Modalnya ada. Seperti Tapi aku merasa kalaupun dia nanti sekarang kan nggak bisa balik ke Alabasta ya. Kalaupun dia nggak ke SHP, salah satu yang bisa dia balik itu adalah revolutionary sih. Benar. Buat ngumpul sama Sabo kan. Betul. Buat ngumpul sama Sabo. Benar. Gitu. Cuma ya balik lagi dengan ada tanda X itu. Iya, Untuk benar. apa dia ke Sabo ke revolusioner? benar. Padahal dia punya ikatan yang kuat dengan topi jerami Topi dan jerami, benar. bahkan siapa namanya waktu dengar berita di kapal bahwa Vivi hilang, semuanya panik, Iya, langsung iya. mau kabur ke Marijoa. Iya. Bayangin Bener. kalau nanti ada hint. Kalau nanti ada hint, udah pasti si Straw Hat ini ngejar. Nggak bakal Vivi bakal Setuju. diem ada di Iya. tempat Sabo karena si Iya. nakamanya ini Bakal ngebantuin Iya, dia semuanya. benar. Satu Kan SHP. jadinya sama pas kayak mereka baru ninggalin Vivi dari Alabasta pada Kayak nangis gitu, semua. maksa kan? Zoro doang yang paling bijak udah Iya. nggak apa-apa gitu. enggak, Zoro malah maksa Zoro- loh, malah bilang kalau mau diculik. Kalau mau begitu. ambil aja paksa gitu Iya, kan. kacau Iya. kan dia bahasanya gitu. Iya. Nggak peduli. Benar. Setuju, Kejadian setuju, lagi. setuju. Ya bener sih. Menarik. Jadi memang kayak dia itu dipersiapkan memang bukan untuk petarung. Lemah, dia lemah banget. Iya, secara kekuatan nggak ada. Sangat ini, lemah, nggak ada. dia Ya, sangat lemah. Kalaupun beneran. dapat buah iblis kayaknya terlalu dipaksa nggak sih? Terlalu dipaksa sih, bener. Nggak perlu sih sebenarnya. Nggak, Makanya iya. biarin aja dia jadi Itu udah aspek perannya politik. dia ya, udah perannya Biarin aja dia aspek Iya, politik. iya, iya. Makanya kayak kemarin nih keren nih Oda nih. Saat dia diculik CP0, Heeh. yang nyelamatin malah Wapol kan. Dan Iya. itu pun karena idenya dia ya, idenya dia Iya, kabur iya, sendiri. iya. Jadi nggak perlu diselamatin. Gitu. Dia Terus bisa menjaga dirinya menjaga sendiri diri, betul. Lemah tapi punya trik lah. Gitu. Hmm. Lah bayangin dia 14 tahun waktu itu masuk ke Baroque Works. Iya. Sampai 16 tahun, Iya, ya kan? iya. 14 dia lemah banget loh. Walaupun dibantu Igaram tapi Iya, tetap aja bener. ya menyusup ke organisasi rahasia Iya. itu nggak Betul. main-main. Dan dia nggak dipasangin sama Igaram lagi ya kan? Iya. Pasanginnya sama Mr. Nine ya saat itu kan. benar. Betul. Jadi kayak punya trik lah. Nggak bener. nunggu diselamatin siapa gitu kan. Meskipun ya kita nggak tahu kalau ternyata Oda masih punya arc Vivi retrieval lagi misalkan. Misalnya akhirnya ke bawah nih sama Imu ya ke Marijoa, pasti kan Luffy mau nyelamatin segala macam. Gue berharap gak ada arc penyelamatan lagi lah Penyelamatan gitu lagi, kan. iya, iya. Malah pengen banget arc di mana si Vivi ini bisa ngasih banyak informasi penting
perihal leluhurnya, dan itu terkoneksi dengan Robin gitu. Gue penasaran banget soal poneglyph. Interaksi mereka berdua Interaksi, ya. koneksi tentang D ini yang si Robin penasaran banget sama poneglyph yang Robin kumpulin. I see. Gitu. I see. Karena Robin juga pas banget nemuin poneglyph di Arabasta, ternyata bukan Rio Poneglyph yang dia cari. Dia udah siap mati di kuburan Arabasta. Dia bilang ini adalah tempat yang paling cocok buat dia mati. Malah diselamatin sama Luffy. Iya, lagi-lagi di Arabasta gitu, dan dia 4 tahun di Arabasta. Tapi menurut Ancil emang apakah Vivi ini memang sudah tahu tentang Soul Suldy sampai dia harus, maksudnya ada korelasi Robin sama Vivi gitu. Tapi kalaupun memang Vivi nggak tahu, kalau untuk dia cari tahu lebih dalam tentang D kan udah kaptennya udah D juga gitu. Benar-benar. Kayaknya nih biasanya Oda tuh suka planting nyebar ya. Misalkan info A ada di sini, info B ada di sini, info C ada di sini. Biasanya nih selalu ada yang jahit. Nah, gue kebayangin tuh Robin yang jahit. Jadi misalkan kayak si Vivi langsung ingat, oh ya waktu gue kecil tuh selalu ada seremoni setiap bulan apa ke dewa matahari misalnya apa segala macam. Terus Robin yang ngejelasin. Karena dia selama 4 tahun di Arabasta dan dia juga nyari poneglyph di Arabasta kan. Memang dia pasti udah banyak banget apa namanya. Dan kalau kalian main game apa sih judulnya? Odyssey. One Piece Odyssey main nggak kalian? Odyssey main awal-awal doang. Main awal-awal ya? Doang ya. Mungkin nggak canon ya, tapi sedikit banyak mungkin art directornya atau penulis cerita di One Piece Odyssey itu nangkep juga konsepnya mungkin ya. Di situ itu kan konsepnya kan Straw Hat ke tempat-tempat di mana mereka punya memori. Jadi mereka ngulangin ke tempat-tempat yang mereka udah pernah petualangan gitu kan. Salah satunya yang pertama Arabasta tuh. Arabasta. Sedangkan Robin udah ada di sini nih. Jadi mereka balik ke masa lalu dengan sudah ada Robin. Nah, jadi mereka harus ngulang lagi penyelamatan Arabasta. Cuma bedanya ada Robin. Ada Terus Robin, Robin pas lagi mau nyelamatin itu, Robin pamit sama Luffy. Luffy bingung. Kenapa Robin pamit? Gini. Aku harus keliling mau cari poneglyph. Kayak gitu kan. Terus dia bilang ke Luffy, Kapten lupa ya, di timeline ini aku adalah musuhnya sang putri. Dia bilang gitu. Kalau aku lagi sama kalian, dia bakal shock banget. Dia bilang kayak gitu dan bakal ngerusak timeline. Kayak time paradox lah ya. Iya, benar gitu kan. Dan benar juga karena nanti Robinnya jadi double karena di situ ada Miss Alsande. Mereka ketemu Miss Alsande gitu. Jadi Robinnya pergi nyari poneglyph Arabasta dan sejarah-sejarah Arabasta yang lain. Jadi di game itu aja Robin udah 4 tahun di Arabasta masih explore Arabasta lagi. Masih banyak. Dan sebelum ketemu Vivi di situ, si Robin itu selalu jadi warlock untuk ngasih tahu lokasi-lokasi penting di Arabasta ke Luffy dan lain-lain. Iya gitu. Di luar dia memang punya banyak akses dari Crocodile ya sebagai manajer Rain Dinner, Rain Base dan juga apa namanya Vice President Baroque Works gitu kan. Tapi di luar itu juga udah lama banget di Arabasta. Iya dia jadi warlock gitu. Lucu banget makanya pas main game itu, wah lucu banget nih. Jadi pas ketemu Vivi, Robin left party ya gitu. Jadi pas udah keselamatin Robin join party lagi. Lucu banget itu benar. Terus Alsande yang diselamatin Luffy ntar gimana? Jadi 2 ntar di kapal. Iya mereka ketemu di padang pasir. Terus Alsande ketemu Robin. Terus nggak percaya. Jadi si Mas Alsande itu benar-benar panik. Lu siapa nih tahu banyak tentang gue? Karena Robin ngasih tahu, oh gue tahu lu selalu tertutup kayak gini karena masa lalu begini-gini. Si Alsande lebih kaget lagi, lu siapa ya? Udah mirip gua, gue tetap tahu ini. Tapi kerennya di situ dibikin Alsande tetap konsisten, dia nggak mau ungkap apa segala macam. Jadi kayak Robinnya yang nyerah. Oke, kita nggak tuh, ini dia. Robin yang masa depan ketemu Alsande. Oke, akhirnya si Robin nyerah. Ya udah lu jalanin timeline-nya ada di sini aja gitu. Jadi mereka nggak mau merusak time paradox yang ada di timeline ini. Seru banget. Emang Robinnya cukup keras kepala kan waktu itu. Dia baru ngebuka dirinya ya setelah di Enies Betul, Lobby. keras kepala banget di situ. Itu juga di titik terakhir gitu yang sampai udah deh kalau lu emang nggak mau baru bilang aja lu mau hidup gitu kan. Nah, baru di situ baru mau akhirnya ngebuka dirinya gitu. Lama banget memang. Gile, memang keras kepala. Bener-bener Artinya itu. Kayaknya Vivi nggak tahu. Tentang D itu nggak tahu, kayaknya minim banget. Cuma mungkin ada tadi gue bilang planting dari Oda pecahan-pecahan kecil. Saat dia kecil tuh mungkin dia tuh pernah baca di perpustakaan Arabasta kan gede banget ya, yang buku-bukunya di bawah Nami tuh diminta, gitu kan. Dia pernah baca ini misalkan sejarah keluarga Nefertari sedikit, misalnya dia punya ini. Ntar Robin ngejahit gitu.
Kalau nggak ya mungkin nanti dia ujungnya bisa nyampe sendiri ke konklusi kayak ayahnya gitu kan. Itu dia. Nefertari Cobra juga tahu dia bukan dari ini kan, dia emang dia belajar sendiri gitu Benar, kan. belajar sendiri. Gitu. Nah, Robin ngasih karpet merah sedikit lah ya ke Cobra, tapi Cobra mungkin. ketemu konklusi sendiri Benar. gitu. Oh ya, sama ini mungkin Cil, kalau menurut Cancil sendiri, kira-kira di bagian mana, di arc mana nih mereka bakal ketemu si Vivi sama Robin nih? Apakah setelah dari Elbaf atau dekat-dekat Final War atau mungkin Iya. sebelum Final War mungkin? Iya. Kayaknya ini kan udah mendekati akhir banget ya. Iya. Bener deh, nggak kebayang. Misalkan ada arc di antara perang akhir yang bakal kita bahas hari ini sebenarnya perang akhir ya. Perang akhir sama si Elbaf nih, si arc transit yang menurut gue nih arc transit di mana eskalasinya bakal menjadi besar ya untuk si Final War ini. Tapi sedangkan di awal sudah di spoil bahwa ada simbol X itu loh yang di koran Yang itu di di Elbaf. Iya, Gitu kan. Apakah penutup Elbaf gitu kan? Apakah sebagai penutup Elbaf sebelum mereka akhirnya lanjut lanjut ke Lodestar ya mungkin misal ke pulau terakhir. Tapi kayaknya coba masuk akal nggak kalau mereka semua ke Lodestar termasuk Sabo dan Vivi kayak ketemuannya di Ketemu di Lodestar. sana. iya gitu. misalnya gitu COD ya. di sana, gitu. COD di sana. Tapi kayaknya lebih menarik di Elbaf ya sebenarnya ya. Sebenarnya ya Lebih menarik mungkin. di Elbaf. Atau ada satu lagi nih yang menarik, gue tuh suka banget juga sama tema yang kalian mau angkat hari ini kayak tentang Ragnarok itu karena gue suka banget mitologi Viking ya. Ya. Kalian main Ragnarok nggak? Dulu. Ragnarok main, Game Ragnarok online kan? Iya. Main. Ya sedikit info sekarang masih ada dan gue baru main lagi. Oh Gue iya. nostalgia banget dan makin nemu banyak kunci banget lagi juga tentang si Elbaf ini dan gue selalu penasaran sama mungkin pasti kalian tahu di dunia Viking ini, di dunia Ragnarok ini kan biasanya ada 9 realms ya. Ada 9 apa namanya bisa dibilang Dunia lah bisa dibilang 9 itu, dunia. Tapi kayaknya sama Oda nih diringkas menjadi 3 ya. Iya. Jadi 3 ya. Mungkin itu Yang dibagi 3 berarti ya. Iya, iya, Dan 9 itu dibagi 3 jadi 3. Harley Tiga gitu ya. pas. Iya. Bukan Bukan. pohon Elbafnya sendiri. Niflheim. Niflheim yang paling bawah. iya, 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 Terus iya, yang iya. kan Oke, oke, tengah, oke. yang Midgard ininya yang Midgard mereka sama tinggal. Asgard ya. Yang tingginya. Sama Asgard Oh, gitu oke, yang oke, dunia oke. itu. Nah, Oke, oke. kita kan sudah dikasih lihat Niflheim di mana Niflheim Loki di Borgol, ditawan, terus juga di Midgard di mana keseharian para raksasa ini ada gitu kan. Yang belum kesentuh ini kan Yang paling atasnya ya. paling atas ya, paling atas ini apa namanya? Terus kan ada satu nih ya. Gue selalu percaya bahwa si supernova ini diperkenalkan kan sesuai progres. Ya. Iya, benar. Semuanya udah dapat porsi kan. Tinggal satu. Tinggal satu kan. Nah, ini pasti ada porsi karena apa? Karena Bonnie, kalau kalian sadar, Bonnie baru ada progres di Egghead kemarin. Iya, betul. Kalau kalian sadar, kenapa kalian selalu bilang kayak misalkan Urage dilupain. Padahal Bonnie aja baru dapat porsi di Egghead. Iya, iya. Baru banget di kemarin loh. Iya kan? Sedangkan betul. Loki terus macam udah sering kenyang banget lah, sih, udah iya, kenyang ya. Lau Gitu. paling banyak. Hawkins dapat kemarin beberapa Iya. kali bersinar lah lumayan Hawkins meskipun lumayan menyedihkan di akhir Iya, ya. makanya sedih banget. Akhirnya Apu tragis ya ya. kan. Terus Drake lumayan banyak ya. Benar. Drake lumayan banyak. Makanya melihat kayaknya banyak sekali planting yang berhubungan dengan Birka, dengan Skypia, dengan makhluk langit, dengan sayap Urage, dengan segala macam, dengan Enel comeback dan segala macam ya. Kayak ini semuanya tuh terkoneksi dengan Urage dan juga terkoneksi dengan alam Sunward-nya si Elbaf gitu kan. Sama ada satu yang dari dulu gue penasaran itu karena Skypia kan tadi arc favorit gue ya. Iya. Selain dengan metode knock upstream, Yap. ada another method. Kalian Iya, ingat dong pasti ingat. kan? Iya kan? Bilang mereka high west ya. High west mereka Apa bilangnya kalau namanya, nggak salah. tapi naik semacam elevator gitu kan. Iya, dia bilang ada yang namanya high west gitu kan. Nah, gue yakin kayaknya ini tempat yang paling tepat karena si Elbaf ini kan masif ya. Si Loki aja udah darah Ancient Giant di mana dia tubuhnya itu berkali lipat dari raksasa biasa. Dan setiap dikasih setting tempat, dikasih background apapun di mana Loki berada, Loki itu tetap masih kecil Iya. di Elbaf. Berarti Iya. Elbaf tuh besarnya minta ampun. Logikanya kalau misalkan Elbaf dibagi menjadi 3 dunia itu ya kan, itu berarti dunia yang paling atas itu tembus dunia atas langit awan, gitu kan, di bener. atas awan kan, sudah pasti sangat besar, sangat masif dan menurut gue itu adalah akses di mana kita bisa
menuju ke Pulau Lang. Pulau Lang itu banyak ya, sebenarnya nggak hanya satu ya. Iya. Di situ bisa dibilang terminal lah untuk kita menuju ke beberapa pulau lain. Karena waktu Uroge, kalian ingat gak waktu Uroge nontonin Kaido mau diri, itu kan balon terminal ya, ada segala macam. Itu juga ada beberapa pulau. Gue kebayang di situ adalah salah satu akses yang legal untuk kita memasuki Pulau Langit. Gitu. Nah, balik lagi ke pertemuan. Kayaknya di situ masuk akal juga buat ketemu Sabo, buat ketemu Vivi, buat ketemu balik lagi Vivi lagi terbang nih di atas. Terbang betul. Ya, Gitu. Dengan bantuan Morgans ketemunya di atas Elbaf jadinya. Iya, belum lagi si Morgan kan benci banget sama Vivi karena apa? Vivi berisik banget. Vivi berisik banget. Logika deh. Kalau kalian ada di sepatunya Morgan, kalian juga pasti pengen nendang Vivi nggak sih keluar? Ya kan? Bener. Kalau Wapol kan kayaknya pengen ngumpet. Vivi sebenarnya pengen ngumpet, tapi berisik. Ya kan? Ganggu, pasti itu ganggu banget. Mungkin Morgans tuh apa ya, dia selama ini ngambil ini Vivi karena dia pengen ngorek informasi aja. Sekali waktu informasinya udah terkorek dan mungkin dia tahu nih, oh ternyata Vivi dicari sama pemerintah ini, oh mungkin bakal dibuang karena menurut dia bakal jadi semacam beban mungkin ya daripada dia ikut diincar. Bener, apalagi dia nanti tahu banget kalau nanti kan Wapol pasti cerita nih, Imu itu seserem apa versi Wapol, ya kan? Mungkin Morgan bisa terpengaruh, ikut nggak mau kena inceran juga misalkan, atau dibuang, atau malah pengen lebih dikekep. Karena tahu value-nya besar. Jadi semacam sandera gitu sandera, ya. Meskipun itu berarti underestimate Imu ya. Iya, itu dia. Untuk selevel Morgan underestimate Imu. Harusnya dia tahu pemerintah dunia udah sengeri apa dia. Soalnya kan lumayan sering berhubungan lah gitu. Karena Vivi sendiri bilang kan, si Wapol kan bilang, lu balik ke kapal lu gitu kan. Gak bisa yang ngejar gue si P0 sama si Gorosei sama orang Marijoa. Kalaupun gue balik ke negeri gue, pasti gue diculik lagi. Dia bilang kayak gitu. Itu kan berarti tersirat bahwa Pel, Caka, Igaram itu gak ada apa-apanya. Vivi berarti sadar bahwa tentaranya dia nggak bisa ngelawan tentara Marijoa. Dia bilang gitu, makanya dia kabur karena dia pengen nyelamatin rakyatnya. Itu dia alasan kenapa menurut gue Vivi itu nggak balik ke Arabasta untuk jadi putri di Arabasta. Menurut gue bakal ada Regent King atau raja sementara yang mengelola Arabasta sampai Vivi aman bisa pulang dan menjadi ratu di sana. Betul. Dan masih ada satu tokoh yang cocok buat itu ya. Betul. Teman masa kecilnya Vivi. Koza. Gue yakin banget Koza jadi raja Arabasta. Betul. Tapi tadi yang setelah dikasih lihat sama teman-teman itu ada Vivi ya tadi. Jadi gue kayak jadi membayangkan yang teori tadi Vivi akan jadi raja dunia tuh kayak akan ratu dunia. Ratu dunia kayak menarik ya, benar. Menarik sih. banget. Karena nih gue tuh pengen banget Vivi developmentnya seperti apa? Seperti Otohime. Iya. Karena Otohime kan udah lebih tua ya, jadi pengalamannya lebih banyak. Vivi kan masih lebih muda, masih lebih naif lah. Lagi lebih naif. Gue berharap banget dia bisa sekeren Otohime. Iya. Terus yang terakhir kali Im sama itu nusuk-nusuk apa poster Vivi doang ya yang nggak ditusuk. Yang dipegang kayak photocard. Photocard. Dan emang dia yang ditargetin Im sama kan. Cahaya yang selanjutnya harus dihilangkan juga tuh dia. Siapa tahu next. Iya. Kenapa dia harus pulang kalau dia aja inceran villain nomor 1 di dunia gitu kan? Jadinya make sense sih. Mungkin yang dimaksud Im sama cahaya yang harus dihilangkan itu adalah orang-orang yang berpotensi menggantikan dirinya atau punya potensi sebagai penguasa dunia gitu. Dan coba kalau kalian pikir lagi, kenapa bisa ada foto sebesar itu di flower room? Iya, fotonya Lily ya kan, foto Lily sebesar itu. Biasanya kalau ada itu di tempat-tempat lain, biasanya dia apa? Pemilik ruangan tersebut. Nah, gue tadi mau bilang apa jangan-jangan sebelum Im sama ratunya sebelumnya si Lily. Iya, tapi kita nggak tahu ya apakah Lily antagonis juga saat itu. Iya. Jadi dua-duanya antagonis juga kan, saling Imu gitu kan. Tapi akhirnya Lily sadar, Joy Boy bisa menjelaskan bahwa hidup itu seperti ini. Akhirnya dia sadar kan. Dia tobat gitu. Makanya kan dia bantuin Joy Boy kan, bantuin Joy Boy malah lawan si 19 kerajaan itu kan, membangkang lah istilahnya. Tapi foto ini kan aneh banget untuk ada di sebesar ini ya, kecuali yang foto tadi dia bawa, ya kan. Sebesar ini kan kayak bahwa dia punya authority gitu loh di sini, ya kan. Soalnya kemarin foto yang besar si Cobra di Arabasta di kuburannya. Ingat ya kalian pas pemakaman Cobra? Iya. Terus pemakaman Herald. Ada. Gitu kan. Selalu dari kemarin Oda nunjukin kayak gitu, foto-foto kayak gitu, tapi kayak itu adalah pemilik dari tempat tersebut gitu loh. Patternnya seperti itu. Kemarin Herald sama Cobra yang lagi diperlihatkan banget. Iya, itu bisa jadi ini sebuah petunjuk
atau breadcrumb Oda lah seperti biasanya selalu meninggalkan. Sama kemarin ibunya Redeka waktu pura-pura meninggal ya di Dressrosa ya, Dressrosa. ya kan ada fotonya juga tuh saat itu yang dia pemakaman palsu gitu kan. Benar Gitu. juga, menarik. Iya, benar menarik nih. Gokil. Itu sih. Keren. Jadi kita tercerahkan ya. Nah makanya mau diskusi nih sama kalian. Menurut kalian lebih menarik di mana ketemunya? Di itu nggak di, apa Sunward ya hitungannya ya? Di sini namanya apa? Coba bentar. Asgard ada nggak ya namanya di. Tetap di sini masih apa? Asgard nggak sih? Asgard ya. Bukan. Apa dia nyebutnya? Kalau di One Piece apa? Boleh nitip tolong dicari ini ya. Coba. Apa dunia atas versi One Piece disebutnya? Di situ tulisannya Asgard sih, itu di Asgard atas ya. Iya harusnya tetap Asgard deh harusnya deh. Midgard, Niflheim. Iya, Midgard-nya tuh tempat di mana mereka lagi pada sekolah, yang perpustakaan dan tempat lain-lain. Sunworld Gak ada ya tuh yang gambarnya? kita sekarang ya. Iya. Belum ada. Apa atasnya lagi? Heaven World, sorry. Heaven World. Heaven World. Ya, Oke, ya, menurut itu belum kalian ada. Heaven World masuk akal nggak daripada misal setelah Elbaf ada arc transit lagi Lodestar misalkan? Iya. Mendingan ketemu di Lodestar atau di Kalau Sunworld? gua- Heaven World ya? Heaven World. Karena gue lebih percaya ini kan kita udah dikasih tahu yang dunia bawah, dunia Midgard kan. Yang atas ini dari awal tuh belum ada belum ini ada yang loh. kesana. Iya, makanya menurut gue mereka harus menjelajahi Elbaf dulu sih, Betul. full. Betul. Dan mungkin banyak salah satunya bisa ketemu di Heaven World itu sih. Iya. Menurut gue pasti ada sesuatu juga bisa jadi di Heaven's World. Makanya kenapa raksasa ini cuma tinggalnya di Sunworld yang Iya, di tengah iya, gitu. iya, Jadi Itu kan dia. Underworld, Betul. Sunworld, Heaven's World. Pasti Itu ada dia. sesuatu. Kenapa mereka nggak tinggal di atas aja? Iya, Itu iya, dia. iya. Gitu. Benar. Apa menurut Kostif apa yang Kemungkinan sudah Kostif pelajari sampai saat ini? kemungkinan besar memang iya. Jadi Heaven's World itu apa ya, mungkin nggak bisa ditinggalin, nggak cocok sama ini bangsa raksasa. Oke, Jadi kemungkinan oke. besar memang iya terminal buat ke pulau-pulau langit lainnya gitu. Secara ini jadi bisa aja nanti kayak yang tadi Cancil bilang emang ketemunya di sana. Jadi mungkin biar aman. Di situ kan mungkin kelihatannya aman juga Kayaknya karena ya, kayaknya terbebas lebih aman. dari pengaruh pemerintah. Jadi Benar. Morgans bisa jadi kaburnya ke sana. Morgan Iya, kan ke sana. selalu keliling berpindah Benar. pakai ini kan. Iya. Dia bahaya Oh, juga tuh markasnya sebenarnya dia kapan aja bisa dimusnahin imu sebenarnya. Iya, bener. Kalau dia Ada. transit tuh bisa hancur tuh Iya, dia, iya. benar. Dia pasti nyari sesuatu yang aman. Ya, Karena dia di logikanya meskipun kerjasama, beberapa kali kerjasama ya untuk mengada-ngada ya, untuk mengada-ngada. Tapi kalau diingat-ingat, Morgan tuh udah ngebunuhin Cyberpol juga lumayan Benar, banyak. benar. Harusnya Imu sebel juga dong, ya. Iya. Kayak lu benar-benar nggak bisa dibungkam banget nih, gitu kan. Dia tuh kayak apa ya, ibarat kata dibilang di pihak pemerintah enggak, di pihak rakyat juga enggak. Dia cuman yang menguntungkan buat dianya sendiri aja. Dia intinya buat nyari berita aja. Kan dia pernah bilang juga tuh nolak, pas dikasih cek dia tolak karena dia nggak merasa ini nggak sebanding. Gue lebih prefer nyebarin berita ini. Tapi begitu beritanya sesuai sama ini pemerintah, ya udah ambil tuh ceknya. Ada panel itu dia pernah bilang gitu. Oke, gua bakal bikin spin kalau Luffy lagi, kalau nggak salah pas dia lagi nyandra Vegapunk, gua bakal spin. Pokoknya Luffy adalah pelakunya, dia penyandra Vegapunk. Silakan ambil, tolong ambil itu cek yang dari pemerintah gitu. Jadi ada standar ininya lah dia. Benar-benar. Jadi dibilang anti pemerintah enggak juga ya. juga. Kadang Yap. inline sama mereka. Gitu. Kalau pas lagi inline baru diambil tuh Diambil. gitu. Dia tahu potensi ya, Tahu potensi. tahu Benar, ini benar. juga opportunity juga Opportunity dia. sejati Iya dia. lagi. Semoga di Setuju. Heaven's World ya, Iya, kayaknya semoga lebih di Heaven's aman. World. Karena gue juga berharap banget Enel sama Birka ya lebih tepatnya Birka, ya, ya. Birka. Terus Birka tuh kalau nggak salah Uroge pernah dikasih tahu nggak sih dia dari Birka? dia ya, dari kalau nggak salah Birka, ya? dia dari Iya, Birka. iya, Jadi iya, dia benar-benar. sama tuh kayak ini. Kayak Enel ya. Sama kayak si ini juga siapa namanya kok lupa sih namanya, gurunya Nami, mentornya Nami juga. Yang dari Weteria. Dari siapa Weteria, dia juga namanya dari ya? Birka katanya. Ya gue Bisa pengennya juga ya, soalnya Supernova yang lain udah dapat jatah semua. udah. Uroge-nya ini nih. Iya, itu pasti dapat karena melihat dari si Boni juga kalau kalian pikir-pikir selama 27 tahun deh tuh kalau Boni itu kemarin tuh 26 atau 27 tahun Boni baru dapat di Egghead yang kemarin. Iya, iya. Kalau sekarang nih 28 nih si Uroge nih harusnya ya. Iya. Itu soalnya kan Boni mungkin ya make sense lah. Oda simpan terakhir dia keluar dapat arc gitu. Karena dia hubungannya sama anaknya Kuma. si Kuma dan lain Masuk sebagainya. banget. Nah, masuk. seberapa penting nih si Uroge ini ditahan sampai paling belakang gitu Iya, loh. itu ya. Menurut gua koneksinya adalah tempat yang paling tinggi di mana menuju akses bisa buat konsep terminal menuju pulau-pulau berikutnya langit. Jadi nanti bisa mungkin connect lagi ke Fairyford atau bulan atau apa segala macam. Gue percaya banget kayak bulan di One Piece ini bakal sangat penting
Setuju. untuk lore-nya gitu kan. Tuh. Karena kita udah tahu sendiri di bulan juga di luar angkasanya One Piece itu tuh ada kehidupan. Iya. Kita pernah lihat di cover story ada Space Pirates yang Betul. kayak rubah bentuknya gitu kan. Jadi pasti ada mungkin bangsa-bangsa bulan. Jadi apa ya, bisa dibilang mungkin mereka entah leluhurnya bangsa-bangsa yang ada di bumi sekarang atau gimana, kita masih belum tahu. Tapi itu menarik banget. Iya, benar. Nah, balik lagi ke soal ini nih, perang akhir kemarin tuh kita sebenarnya pas bahas chapter kita udah pernah bilang ada kemungkinan kalau Elbaf ini nggak bakal terjadi Ragnarok di Elbaf gitu, karena kelihatannya Im Sama bakal segera mundur karena satu, dia udah kehilangan akses buat ngendra anak-anaknya kan, kapalnya udah hancur tuh. Betul. Terus goals dia juga kayaknya udah nggak bakal terpenuhin. Dia maksudnya dia tinggal nyari apa lagi di sana gitu. Betul. Paling cuma ngebunuh Jarul doang yang belum terpenuhin. Betul. Dan perpustakaan udah kebakar. anak-anak udah nggak bisa didapetin. Dan Marijoanya sendiri lagi genting. Jadi mungkin abis ini nggak lama dia bakal mundur. Nggak ada insentif buat dia tetap tinggal di sana. Dan nah mungkin jadinya bisa masuk ke yang tadi, karena nggak ada pertempuran besar, jadi mungkin bisa ini yang pas adegan terakhir bersambung ya. Jadi mungkin ya justru abis itu adalah mengeksplorasi sisa Elbaf yang itu masuk ke Heaven's World itu ya. Tadi. Iya, benar. Di chapter ini. Jadi bisa jadi kemungkinan di akhir chapter kita bakal ketemu sama entah Vivi, Sabo atau siapa, atau Uroge antara itu, atau yang lain-lain ya, atau malah ketemu Morgans ya, atau siapa, bisa jadi, masih nggak tahu nih gimana cara, atau ketemu Dragon bahkan ya. Ketemu Dragon soalnya gitu. makin luas juga sekarang ya, kita mau berteori misalnya mau naik ke Elbaf bagian atas gitu ya, sementara ada misteri lain nih, si Gunko ini nih, apa hubungannya sama Brook dan lain sebagainya gitu. Nah itu juga jadi salah satu faktor di mana Im Sama tuh harus tarik nih Gunko nih. Gunko nih udah mulai hilang kendalinya dia gitu kan. Benar. Gitu sih. Gunko tapi rasanya masih belum bakal di spill sama Oda ya. Kayaknya masih dan cukup ini sih. Kecuali ya paling versi dari cerita Brook aja mungkin. Tapi kejadian sebenarnya mungkin nggak bakal di spill dalam waktu dekat. Mungkin iya sih kayaknya ya. Gitu. Nah, melihat kemarin Herald juga berbulan-bulan ya. Iya, lama banget. Dari sudut pandang banyak tuh ya, dari Sebek, dari segala macam. Betul. Makanya nih. Nah, berarti kalau gitu ada kemungkinan, kan kita pernah bahas yang di Sanigo tuh soal perang akhir tuh. Kalau Chansil kita rasanya sepakat, jadi bakal ketemu One Piece dulu baru ini nggak sih perang akhir itu ya kalau nggak salah terakhir tuh. Ya kita setuju gitu. Jadi cuman yang menjadi problem adalah perang akhirnya sendiri, karena perang akhirnya tuh masih belum tahu nih apa bakal terjadi di satu lokasi, Lodestar kah atau Laftel kah atau Elbaf sendiri gitu. Kalau menurut Arya kemarin kan bakal terjadi justru di Elbaf lagi nih gitu. Nah, kalau menurut Chancil kira-kira potensi kemungkinan perang akhir tuh bakal terjadi di mana? Iya. Pastinya nih kan dia bilang bahwa perang akhir ini udah pernah bilang Marineford bakal kelihatan kecil ya. Iya, betul. Berarti tuh nggak kebayang banget ini adalah padang yang luas gitu kan. Bentuknya tuh seperti apa tuh benar-benar nggak kebayang. Dimana karena konsep perang akhir ini pasti kolosal. Kita udah diperlihatkan Arabasta yang seperti itu, yang seluas itu, terus Marineford yang seluas itu. Sedangkan itu faksinya masih internal. Masih kayak gerilya antara sipil sama penjajah lah ya gitu di situ ya. Sama penjajah pemerintah ada lah bagian di situ. Sedangkan kalau perang akhir di One Piece ini faksinya banyak banget. Kayak yang kemarin pas Vegapunk bilang One Piece gitu kan, yang tentang One Piece itu, yang broadcast itu, langsung ada panel muka-muka orang penting tuh. Benar. Orang penting. Gue tuh waktu itu sama Arya langsung kayak, wah ini nih kayaknya bakal ada pembagian faksi, di mana kayak konsep aliansi kan di One Piece kayaknya udah lumayan lumrah ya. Benar. Sebenarnya kita nggak deket-deket banget, kita nggak sohib-sohib banget, tapi kayaknya agendanya ada yang sama nih, gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, sementara nggak apa-apa. Misal kayak Sword lah ya. Sword misalnya kayak masih bisa masuk banget misal ke revolusioner misal gitu kan, apa kemana. Sebenarnya sih nggak damai-damai juga mereka berdua, tapi kayak ya udah sebelum tujuan kita tercapai kita luluh lantakan yang mengganggu dulu gitu kan. Misal gua nggak tahu perkembangannya nanti si Cross Guild ini bakal masuk ke Blackbird atau ke faksi mana ya segala macam. Tapi pasti dari tokoh-tokoh penting ini pasti nanti ada yang kebagi sekian dan aliansi siapa sama siapa gitu loh. Ada yang pasti saling itu. berteman, ada saling yang berteman, berlawan, saling berlawanan gitu kan. Ada yang pokoknya pasti agendanya kan macam-macam nih ya. Tapi semuanya pasti bakal ketemu dalam satu titik karena semuanya tuh bersinggungan gitu loh. Untuk mendapatkan A gitu kan, B sama C sama D itu harus ini dulu gitu kan.
harus Iya, bersinggungan jalan misalnya gitu. Benar sih. Ya faksi ini. Berarti kalau kalian pikirin satu-satu lagi, mereka itu si 4 yang di atas itu kan Yonko ya. Yonko, Udah keempat Yonko baru. bukan pirates biasa. Ah. Di mana si konsep Yonko ini sudah menggunakan konsep commander. Betul. Di mana mereka semuanya punya fleet atau Betul. armada ya. Fleetnya sendiri kan masing-masing waktu itu kemarin dijelasin ya. Ada berapa ribu per satu fleet tuh berapa ini total. Apalagi Luffy nih juga banyak banget nih ya. Banyak banget. Wah, udah Luffy banyak banget nih sekarang, udah banyak banget. 5.600-an lah Cross pasukannya Guild dia. apalagi. Cross Iya. Guild ini masih banyak yang ketipu sama brandingnya bagi ya. Branding. Kalau kita Haosoku hokinya Iya, lagi nih. Haosoku hokinya tinggi. Kayaknya bagi nih yang opreknya nggak tutup-tutup nih. Iya, Dia bener, open bener. recruitment terus nih. Kayaknya bagi tuh emang besar banget karena dia juga company kan juga. Bener. Sebenarnya Iya, company juga bener, jadi emang dia bener. besar banget. Udah. Malah yang unik waktu itu yang konsep gambar Cross Guild itu yang poster. Kan dia kaget ya. Iya. Itu kenapa itu sampai dia disiksa sama Mihawk sama itu karena mukanya dia di tengah. Iya, di Terus tengah. sama, itu bukan gue, itu desainer grafis gue. Desainernya. Itu kaget banget di dunia One Piece ada desainer grafis. Gitu loh. Berarti Desain grafis. saking besarnya company-nya si Kayak jadi Bagi gitu loh. Iya. Berarti jangan remehin Bagi. Ini Bagi gede banget nih Betul. ininya. Setuju. Fleetnya bakal besar banget. Iya. Kurohige jangan tanya. Wah, itu sih. Kurohige kayaknya agak ngeri nih. Kadang dia juga nggak pemaksaan loh. Dia punya aura di mana orang-orang kuat yang bisa dibilang nggak baik ya Betul. ngikut sama dia. Si Ryu dengan dia. mudah ngikut sama dia. Katarina Devon bilang dia berbeda gitu Iya, kan. iya. Si Van Augur bilang dia berbeda. Si Ryu yang sipir di bawah Impel Down itu bisa Bisa Iya, ikut sama dia. ngikut kayak nurut banget ya. Dia kuat iya. banget. Dan Kuzan meskipun kita nggak tahu agendanya ya. Iya. Kuzan abu-abu tapi maksudnya segampang itu. Bener. Langsung minum-minum bareng. Iya. Bener sih. Meskipun kita nggak tahu kalau misalkan nanti Kuzan backstep atau gini kita nggak tahu ya. Tapi kayak Blackbird pun punya aura yang sangat besar. Karismanya. Iya. Iya, orang-orang yang di bawahnya tuh orang-orang penting semua. Mereka Orang-orang penting semua. tawanan level 6 loh Iya, Itu dia. dia. benar. Jadi kayak ini ngeri semua. Ngeri semua. Benar. Terus kita ngomongin lagi Shanks. Shanks Shanks. lebih lama di dalam dunia Perionkoan ini dibanding yang 3 lainnya. Senior. Shanks ini sudah Paling senior. senior dan kita sudah diperlihatkan di Elbaf banyak sekali yang sangat mencintai Shanks. Semua orang benar. ingin bertemu Shanks. Banyak sekali pulau-pulau atau negara-negara di bawah perlindungan Jolly Rogernya Shanks, ya kan? Di mana eskalasinya ke Bartolomeo membakar dan akhirnya itu tanda apa tuh kalau Iya, begitu iya, gitu kan? iya. Maksudnya akhirnya dibecandain lah ya gitu kan. Iya, iya. Tapi itu tanda di mana si Shanks ini sudah punya banyak sekali turf atau daerah kekuasaan. Berarti fleetnya tuh banyak banget juga. Betul. Artinya kalau kita mau ngomongin perang akhir ini, Arabasta bakal jadi kecil banget yang tadinya perang kolosal. Iya. Marineford yang tadinya cuma beberapa faksi juga jadi kecil banget Jadi karena kelihatan ini kecil. faksinya ada banyak dan kolosal fleetnya tuh ada banyak, ada ribuan. Gitu. Tadi sebelum datang ke sini, gue sempat ngobrol sama Okutora gitu kan. Iya, dia bahas tentang potensi di mana perang akhir ini terjadi simultan di beberapa tempat. Iya, Kayaknya iya. itu menarik. Itu menarik ya. Hmm. Karena kita sudah diperlihatkan contohnya dari perpeloncoan Yonko yang baru jadi ini terhadap si bajak laut yang berharga 3 miliar ini ya. Iya. Kalau kalian ingat, itu terjadi di 3 tempat berbeda tapi simultan. Betul. Iya, Kan? betul. Di mana Kid dipelonco sama Shanks Shanks. di Pinggiran coastal Elbaf ya, di Iya. pinggiran Elbaf, di pantai-pantai Elbaf, di mana itu di Winter Island ya si Lau sama itu ya. Sama Teach. Sama Teach, benar di situ. Dan Luffy sedang sama Gorosei dan lain-lain Iya. ya. Di tempat lainnya dipelonco sama World Government beda kalau Betul, Luffy iya, yang betul, dua betul. dipelonco. Tapi itu bisa terjadi di waktu yang sama Bersamaan. di tempat yang berbeda. Iya. Itu pun bisa seru. Meskipun kita harus nunggu di mana screen time-nya itu agak lama Terbagi karena aja. iya. Oh ya, kita nunggu Luffy dulu nih gimana perkembangan di Egghead ya saat itu ya. Iya, iya. Egghead lagi eskalasinya lagi tinggi nih, lagi huru-haranya tinggi nih, nih. Baru tiba-tiba si Lau dijadiin cewek. Iya lagi, Segala benar. macam gitu kan. Terus Kid langsung Sama Doki, seperti biasa Kid nggak tahu diri ya, dia Iya, bener. sombong ya dia. sombong, dia arogan. benar-benar over proud ya. Dia nggak tahu si rambut merah itu kayak apa kekuatannya, meskipun dia juga rambutnya Rambut merah ya. juga dia. Merah juga, tapi akhirnya dibantai dalam satu tebasan ya. Sekali tebas kamu Sekali sari tebas. loh. Kayaknya konsep berbagai tempat tapi timeline-nya simultan itu menarik kayaknya. Bisa. Tapi kita jadinya berbagi fokusnya, aduh ini gimana ya, aduh ini jadi semakin chaos Sebenarnya anjir. chaos sih, tapi kayaknya skalanya memang sudah harus itu nggak sih? Iya, Karena memang. karena skala dunia ini, skala dunia. dunia. Dan terus bedanya One Piece sama anime lain, world building One Piece itu kan bagus banget ya. Betul. Dan Oda kenapa disebut jenius? Karena karakter yang diciptakan itu sangat banyak Hmm. dan bukan karakter lewat.
Iya. ada ulang tahunnya. Pasti bakal balik lagi. Iya kan, bener. ada lore-nya kayak ternyata itu kembarannya dia yang ada di pulau ini gitu kan. Iya, Itu iya, adiknya iya. dia, keponakan yang bla 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 Iya, bla bla iya, gitu iya, kan. iya. Itu ditembak tapi ditolak mulu sama ini gitu. Karakter kecilnya ada Karakter Iya, kecil iya, ada iya, ceritanya iya, gitu loh. Bahkan tukang kayu yang ada di Wano ya Iya, kan. bener. Betul. Kembaran yang ada di Enies Lobby apa segala macam tuh. Yang World buildingnya tuh besar gue banget. ingat Bener. salah satu hal kecil yang world buildingnya itu adalah pas di Water Seven, Mm-mm. Hoikel dan Michael, betul. bisa Ternyata ada. dibikin, ternyata ada karakternya loh. Betul. Pikir cuman kata-kata random aja gitu. Bener, ternyata Pas ada. ternyata ada. Bener Pas banget. dulu sama siapa Tyson bilang, Iya. emang kalian pikir pelakunya siapa? Haikal dan Michael? Ternyata ada orangnya. Kirain cuma kayak nama sebut aja Iya, ya. asal sebut Nggak aja bakal gitu. ada. Ternyata ada. Ya ampun. Nah itu yang beda dari One Piece, berarti Oda itu sangat peduli dengan karakter-karakter ciptaan dia. Iya, Jadi betul, kayaknya kita betul. siap-siap harus pusing, harus stres nih Iya. di arc akhir untuk pecah-pecah ke Wah, setuju banyak sih. ini. Setuju, Kayaknya tetap setuju. menarik deh kalau Hmm. misalkan dipencar, kayaknya tetap menarik. Bakal Yep. seru sih. Jadi Tapi jadi kalau misalkan di satu tempat yang sama, sumpah nggak ada bayangan itu di mana tempat yang paling luas gitu. Mungkin Red Line ya, yang paling bener-bener tanah hamparan luas yang bisa nampung puluhan ribu berarti ya, atau mungkin ratusan ribu ini ya, ratusan ribu. Ratusan ribu ini pasukannya. Mungkin pusatnya pasti kan nanti bertingkat nih ya. Yang kayak agendanya paling besar kan pasti Luffy lah ya. Iya, Luffy betul, ke Im Sama, entah tuh partnernya nanti apa Blackbird ya, atau Ya. siapa nggak ngerti. Tapi yang lain kan agendanya agak lebih turun di bawah lah ya. Betul. Jadi kayaknya kalau misalkan Red Line kan juga Marijoa juga bagian dari Red Line ya. Iya. Kalau misalkan ternyata si Luffy, entah Straw Hats itu bagian mana, tapi Luffy-nya ini kebagian di Marijoa, di Im Sama, di pangnya Castle ini, mungkin yang lain ada di sekitarnya dan lain-lainnya sekitarnya lagi nyebar Ya, di sampai luar-luar, ke ya, ya. Luas, sampai ya. ke Red Line ke Oh, semuanya muter gitu gitu. Kebayangnya ininya. gitu sih kalau di Kalau satu di- hamparan luas. Iya. Tapi benar, kalau benar, di tempat terpisah kayaknya menarik juga kalau Iya, simultan benar ya. sih. Lebih make sense kalau emang dilakukan secara simultaneous gitu. Iya. Berapa tempat mungkin di Pulau Langit, ntar nanti ketemu ada Enel dan Uroge di sana, terus mungkin SHP-nya mungkin disebar juga Disebar gitu. juga, Karena betul. mengamankan mungkin let's say titik-titik penting. Iya. Benar, mungkin benar, gitu. benar. Nggak jarang juga kru SHP dipencar-pencar Benar, juga. betul, kan. betul. Udah terjadi beberapa kali. Benar, kan, dan gitu. selalu uniknya tuh selalu dikasih misi ya. Misalkan tim ini untuk menghancurkan pabrik. Gitu kan. Nah, gue kebayangnya kalau di perang akhir ini kayak misalkan mungkin ya tim Robin itu adalah tim Poneglyph, di mana kayak dia benar-benar fokus di jangan sampai Poneglyph ini direbut sama Yonko lainnya atau si Im Sama atau apa segala macam, kayak ngejaga salinannya atau gimana. Jadi kayak nyebar juga dia kemana gitu kan. Betul, Iya sih, betul. gitu. Jadi skalanya lebih luas. Kalau biasanya kan pembagian tim tapi masih satu negara. Iya. Kayak pasti Dressrosa, tim Iya, penghancur iya. pabrik, tim apa, Benar, tim apa. benar, Kalau ini skalanya satu dunia. Benar, Iya, benar. Tim apa nanti kemana, tim apa kemana, tim apa Kemarin kemana. udah dikasih contoh yang mininya tuh adalah tim penyelamatan Sanji. Iya. Yang satu tim acting di Wano, acting di Wano. nyari korek informasi itu lumayan udah jauh tuh ya, Betul, udah lumayan betul, jauh, betul. tapi masih terjangkau lah. Masih dekat lah ya, Yap. dan itu ada tim pencari Marco juga kan waktu itu dari Komamushi. Betul. Ya. Kayaknya kita tuh emang udah titik diperlihatkan situ ya. lah ya, sudah dikasih contoh bahwa kayaknya bisa nih ke depannya kayak gini tapi versi lebih besar. Lebih besar Iya. lagi. Gitu. benar. Sama tadi ada juga salah satunya yang gue juga bilang ngobrol sama Cancil, yang possible adalah salah satunya Im Sama pernah bilang dia mau menenggelamkan dunia kan. Nah, jadi kemungkinan saja bisa aja kejadian peperangannya itu di atas laut semua. Benar-benar. Gitu. Jadinya nggak ada tanah kelahiran siapapun. Betul. Ya. Pure benar-benar pertarungan bajak laut di Betul. atas laut Iya, semua. itu kayak yang waktu itu kita bilang Iya. waktu itu kan. Karena kalau laut jauh lebih luas, jadi nggak Betul. terpatok gitu sama Benar. satu titik. Laut itu adalah konsep yang paling menarik karena sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu, di mana gue sempat baca juga di SBS kalau nggak salah bahwa Oda itu memang pengen banget gambar perang di laut. Karena ini adalah konsepnya bajak laut. Justru di One Piece itu awal-awal tuh masih bajak laut banget, di mana mereka perang pakai meriam. Itu Iya dia. kan? Dan makin lama saat diperkenalkan konsep buah iblis dengan karakter-karakter yang OP, ini dijadiin lebih one by one atau kayak fighting mode yang benar-benar memperlihatkan bahwa si karakter ini bisa ngelakuin ABCD gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dengan konsep sekaliber masyarakat luas ini ya, bahkan kayaknya masyarakat sipil ikutan ya nanti ya, kayaknya ya. Bisa jadi ikutan ya. yang nggak terlibat. Yang ada ikutan juga, terus kayaknya kalau misalkan perang di kapal itu bakal lebih seru gitu. Jadi kayak Usopp sebagai sniper juga bakal bisa jadi lebih ke Iya, highlight iya, ya. lebih ke highlight lagi, bener. Benar, Terus benar. jadi kayak si kapal-kapal perang si siapa namanya bawahannya armadanya Luffy itu juga bisa jadi lebih terhighlight juga Betul, gitu kan. betul. Kita mau tahu juga mereka tuh spesialisasinya apa gitu kan. Jadi kayak perang laut itu juga menarik, sangat Iya, menarik. iya.
Bisa. Tapi apapun yang Oda mau sajikan nanti ya, perang laut, perang simultan di pulau yang berbeda, atau perang di tanah hamparan luas, atau ternyata apa ya, mungkin satu lagi universe lain, mungkin nggak kayak kita nggak tahu nih, Domi Reverse yang pas mereka tenggelam itu dunia apa, kita nggak tahu tuh di bawah ya, kita nggak tahu. Apakah ada konsep di antara ruang dan waktu yang nggak mempengaruhi luasnya tempat bisa gitu jadi, kan, misal kayak gitu. Mirror World-nya si Misal ada Mirror World, Katakuri, iya Brule ya, Brule. misalnya ada konsep juga seperti itu. Iya, jadi kayak yang manapun pasti bagus sih sebenarnya. Keren. Benar-benar kalau yang ada yang manapun bikin. pasti keren. Benar sih. Bisa. Berarti tapi kurang lebih apakah benar Ragnarok itu akan jadi satu dengan perang akhir? Apakah masih kekeh Ragnarok itu berbeda, perang akhir berbeda? Oke, kalau ini pribadi ya, ini pribadi. Harusnya kalau mengikuti mitologi Nordik Skandinavia ya, Viking, biasanya tuh kan spesifik di arc tersebut ya biasanya. Kalau misalkan kayak mitologi tentang Firaun segala macam itu ada di Arabasta gitu kan. Mitologi tentang yang pulau-pulau langit ada di Skypiea segala macam, dan mitologi Skandinavia ini harusnya dijaga di Elbaf gitu kan. Harusnya nggak keluar dari situ gitu loh. Harusnya bungkus di situ gitu kan. Dan kayaknya kan karena apa namanya digadang-gadang karakter Loki itu seperti yang gue tangkap ini, Loki ini sangat impulsif ya. Emosinya meledak-ledak, dan saat ketemu awal dengan Shamrock waktu di Tawan masih di Borgol apa segala macam, kata-kata Loki itu lumayan kasar, kayak di mana kalau misalkan dia tidak sedang di Borgol, dia bisa ngamuk, dia bisa meluluh lantahkan sekitarnya lah. Istilahnya seperti itu gitu kan. Bahkan waktu dia lawan Shanks meskipun dia akhirnya kalah, atau waktu dia ketemu sama Luffy pertama kali waktu ketemu, langsung berantem. Mulutnya juga langsung kayak gitu ya, padahal matanya ditutup, tangannya dia apa segala macam. Terus dengan kita dikasih flashback Loki yang begitu menyedihkan, Loki menurut gue pribadi punya banyak sekali alasan tanpa Im sama mengacaukan Elbaf untuk dia mengamuk sendiri. Dan men-trigger let's say Ragnarok lah, atau versi apalah itu, tapi kayak kita juga diperlihatkan di mitologi pada umumnya bahwa si Loki itu kan God of Mischief ya, di mana dia tukang trik. Kita belum tahu nih Loki yang sebenarnya ini bener-bener dia apa nih? Protagonis, deuteragonis, antagonis, atau dia apa nih, antihero atau apa, kita nggak tahu gitu kan. Sebenarnya masih belum tahu role-nya Loki kan gitu kan. Siapa tahu misalkan dia masih bisa menutup ekspresinya dia apa segala macam di balik kesakit hatian dia. Bayangin kalau dia tahu ibu angkatnya diracunin aja dia bisa bakar satu desa. Gimana dia yang sudah melihat ayahnya sudah meninggal dan sekarang pulaunya dia diacak-acak sama Im sama God Knights ya kan, sama segala macam. Dia punya alasan banget untuk dia ngancurin semuanya. Betul. Kayak sapu bersih. Karena ada Nightmares juga yang MMA monster itu, ya kan? Ada monster-monster itu, dan juga kayak wah ini udah show nih, ini udah party. Gitu kan. Jadi kayak ya kita pasti tahu lah nanti si Loki itu pasti Oda ngasih kekuatan yang sangat masif. Betul. Pastinya ya, kayak dia tuh memang kayak dipersiapkan untuk menjadi apa ya, bisa dibilang karakter akhir zaman ya. Dia ngasih karakter akhir zaman. Iya kan, jadi kayak sayang banget kalau dia nggak jadi pembawa Ragnarok gitu kan. Dan kalau Ragnaroknya sampai perang akhir, takutnya jadi kayak geser. Loh, kok jadi triggernya jadi Loki buat perang akhir? Padahal banyak banget triggernya tadi. Wargadi, Void Century, terus tentang Vivi yang Nefertari Lily gitu kan. Tentang rahasia-rahasia si Dragon yang punya banyak banget rahasia di Merin kan, tadinya di Merin kan. Itu pasti dia punya banyak banget rahasia segala macam, terus rahasia Gorosei apa segala macam. Maksud tiba-tiba langsung triggernya dari Loki yang dari mitologi Elbaf gitu kan. Kenapa nggak dibungkus di situ aja gitu kan? Tapi memang tetap menurut gue pribadi juga ada beberapa opsi sih, kayak kalau di bawah Ragnarok takutnya nggak ada opsi Heaven's World. Gitu, di mana nggak sempat explore yang Heavens gitu. Atau mungkin si Heaven's World itu konsepnya seperti apa namanya, Pang Records, di mana Pang Records itu diselamatkan di bagian awan atas. Saat si Egghead itu hancur lulu lantah power planet, dia masih terbang, dia masih bisa dibawa kemana-mana. Apakah si Heaven Wars ini
kayak diinstal di atas itu klak gitu kan, di atas bisa. Yggdrasil misalkan, di atas Yggdrasil, tapi dia masih lebih bisa dibilang third party karena dia di awan. Copot gitu ya, bisa dilepas modulnya dia bisa lah lepas istilahnya. modulnya karena dia base-nya itu cloud ya, base-nya itu betul, cloud. betul. Kayak si Pang Records itu ada di awan, bisa dibawa terbang sama si siapa, Edison kemarin yang bawa ya. Edison bawa itu kabur. Kayaknya ke Weatheria deh, karena dia nelpon temennya kan katanya kan. Bener. Dan yang angkat si gurunya Nami kan. Benar. Lagi. Nah, kayaknya Heavensward nih nggak bakal terbantahkan, bakal memegang peranan penting untuk apa ya? Lokasi di mana banyak intrik yang bakal terungkap juga di situ buat mereka pada transit dan ketemu untuk bertukar informasi. Mungkin sebentar ya, karena waktu udah nggak banyak nih, waktu udah nggak banyak gitu. Ya mungkin opsinya juga bisa itu, kalau misalkan naruh kejadian takutnya Heavensward kenapa-kenapa, atau kalau ternyata Heavensward itu bisa terpisah dari Yggdrasil Tree itu yang akhirnya bisa pindah, berarti Ragnarok juga tetap bisa terjadi gitu kan. Dan menurut gue itu berbeda dengan Perang Akhir. Dan ini triggernya Loki yang ternyata sudah meledak-ledak, akhirnya sudah bebas, Borgolnya sudah bebas, dan akhirnya kita nanti diungkap buah iblisnya Loki apa. Dan akhirnya dia bisa membabi buta, dia akhirnya bisa meluapkan dendam. Dia tuh sakit hati dibuang ibunya, punya ibu angkat ternyata diracunin, dia suruh bunuh ayahnya sendiri, terus dia di outcast sama warga, ya kan, bahkan sama Hajuruddin juga kan, dibilang kayak, oke, lu nggak bersalah tentang pembunuhan Herald, tapi lu masih punya banyak salah yang lain gitu kan. Dosa lu yang lain Loki aja bilang gue gak mau denger itu. Loki bilang gitu juga kan, gue juga gak mau denger. Gue gak peduli lu siapa gitu kan. Gitu aja tetap kayak Loki tuh punya sifat yang kayaknya belum kelihatan nih. Kayaknya gue ngelihat si Loki ini bisa jadi membahayakan juga di depan. Meskipun gue tetap yakin meskipun dari mural Harley Text ini kan kita lihat ada raksasa yang paling besar ya, kayaknya itu kan Loki ya. Kayaknya tetap ada di faksi Luffy lah, masalah gitu kan. Tapi kayak untuk pribadinya, agendanya kita nggak tahu. Betul. Apakah dia beneran punya dendam pribadi ke Im Sama karena dia tahu bapaknya itu kan dikendalin Im Sama. Daliin gitu kan. Akhirnya dia tahu dia bener-bener mau berangkat sendiri. Tapi Luffy pasti kayak, lu jangan berangkat sendiri sama gue juga punya goal yang sama misalnya kayak gitu kan. Akhirnya mereka beraliansi seperti Lau apa segala macem gitu kan. Gue jadi kepikiran satu ini nih dari ini tadi kan, kita tahu sebenarnya Loki itu punya kemampuan buat ngancurin Elbaf. Dia sendiri kan yang bilang petir dan api kelemahan Elbaf, dan dia punya itu gitu. Nah, mungkin kalau dari yang kita ini, apa salah satu alasan mereka naik nanti ke Heavensward adalah ketika kalau Sunworld sama Underworld-nya justru dihancurin sama rusak. Loki. Jadi evakuasi ya. Jadi semacam evakuasi. Itu menarik banget. Makanya jadi akhirnya ke atas, dan di atas baru bertemu yang kayak tadi mungkin ketemu Uroge, ketemu kapalnya Morgan atau apa gitu, nggak tahu. Itu menarik banget. Kita lagi-lagi ada mirroring nih sebelumnya gue ingat ke Skypiea. Skypiea itu di mana saat itu Ken Bun dibilang mantra ya. Mantra. Itu di situ kan juga di-spill bahwa si Enel ini dia di-amplify sama kekuatan petirnya ya, Goro-Goro. Meskipun dia punya si Ken Bun-nya dia kuat juga, di-amplify sama energi listrik di mana-mana. Dia bisa bikin mamaragan. Di mana dia bisa genocide satu pulau. Iya kan, dia bisa melaksanakan satu pulau. Ingat gak, akhirnya si polisi Skypiea itu semuanya mengevakuasi mereka ke pulau lain. Ada yang naik ini. Jadi ada satu pulau yang bakal di luar jangkauan gitu kan. Malah ada yang mau turun ke Blue Sea kan. Ada yang mau turun ke Blue Sea, ada yang kabur apa segala macam. Tapi intinya ada proses evakuasi di pulau yang sama. Gitu loh. Jadi kayak masih ada area yang masih bisa terselamatkan. Jadi masuk akal kalau ternyata si Niflheim sama Midgard itu nanti bisa hancur dan mereka naik ke Heavensward, itu masuk akal banget. Bisa. Jadi kan kalau kita bilang karena tapi kan Im Sama udah mau cabut, apa alasannya? Bisa aja karena kan walaupun Im Sama cabut, efek Domi reversinya belum tentu hilang. Gitu, dan siapa tahu karena kita masih belum tahu ya. Siapa tahu nanti mereka tahu kalau Domi reversi itu kalau benar teorinya cuman bekerja di tanah kelahiran. Ya mungkin salah satu solusi yang kepikiran Loki adalah menghancurkan tanah kelahiran, seperti yang kemarin ini kita bilang ya, kalau tanah kelahirannya hancur, apakah Domi reversinya berlaku? Karena kan itu cuma bisa di tanah kelahiran. Siapa tahu mereka sampai ke konklusi itu, makanya mereka membumi hanguskan Elbaf, terjadilah Ragnarok gitu secara mitologi. Jadi itu malah akan lebih menguatkan. Itu malah jadi lebih positif ya, malah kedengarannya ya, karena Loki sampai ke konklusi di mana dia punya ide untuk menyelamatkan gitu kan, menyelamatkan semua, bahwa Domi reversi itu satu-satunya adalah meluluh lantahkan kampung halaman gitu kan. Malah jadi kuat banget alasannya gitu kan, jadi menarik juga. Jadi sebenarnya
masih ada potensi juga untuk Ragnarok terjadi dan Ragnarok terpisah dengan perang akhir. Alasannya seperti itu tadi, emosi Loki yang akhirnya terungkap, betul. Kan, atau meluluhlantahkan dengan dalil penghancuran Domi Reversi. Gitu. Nah, mungkin sekaligus pewujudan Nika sebagai God of Destruction di situ. Betul. God of Destruction sekaligus dewa pembebas. Betul. Karena dengan dia menghancurkan Elbaf, tanah kelahiran Dodo dan Brogy, dia membebaskan mereka juga dari Domi Reversi itu. Benar. Kadang ada pisau dua sisi ya. Betul, benar. Kadang iya dia jadi kayak kesannya barbar ya. Kesannya kasar banget ya. Tapi banyak yang terselamatkan karena kebarbaran itu gitu kan. Benar. Nah, kita juga butuh nih di mana si masyarakat Elbaf, khususnya si generasi yang masih kecil-kecil ini, gitu, yang masih muda, juga bisa melihat perwujudan Nika yang akhirnya liberate mereka dengan cara di buku yang mereka pelajarin. Jadi kayak akhirnya mereka timbul juga di konklusi ke anak-anak di mana maksudnya penghancuran itu adalah menghancurkan kerangkeng kita gitu loh. Akhirnya tuh kita tuh dibebaskan dari kerangkeng yang sebenarnya fana gitu kan. Apalagi konsep fana ini dikenalin banget ya Elbaf. Seperti apa? Panah Gunko dan juga duri-durinya si Summer. Itu kan seperti fana tapi dia nggak bisa keluar dari itu. Dan kan Nika juga kayak menyelamatkan dari sesuatu yang nggak kelihatan gitu kan. Makanya jadi akhirnya mereka sadar, oh, kita selama ini takut sama Nika sampai dia jadi nightmare karena itu adalah God of Destruction. Ternyata destruction dari sesuatu yang membelenggu gitu loh, misalkan gitu. Nah, itu makanya kenapa Ragnarok terjadi Elbaf, karena anak-anak Elbaf ada di Elbaf. Itu kalau pendapat pribadi gue gitu kan. Tapi kalau yang lain nggak percaya Ragnarok ada nggak apa-apa. Tapi memang banyak juga potensi untuk tidak terjadi juga. Sebenarnya bisa juga ya, ternyata bisa juga. Pokoknya kita lihat dibawa kemana Elbafnya. Kalau gue lebih tarikannya lebih ke mitologi. Kalau mitologi tetap mau jalan, dan tadi seperti Kostif bilang, God of Destruction ini belum disinggung lagi. Belum. Kenapa si Nika ini menjadi God of Destruction gitu kan? Kalau nanti diperlihatkan dia menghancurkan ini, Elbaf kan jadi kayak, oh ternyata benar, tapi ternyata kita selamat. Manifestasinya di situ ya, jadi terwujud nih God of Destruction nggak cuma sekedar gelar, emang ini gitu contoh nyatanya. Sama halnya nanti sama kayak apa namanya prediksinya dari Madam Sherry ya. Madam Shirley, benar. Prediksinya ikan kan. Betul. Gitu sih. Benar. Setuju. Ya bisa jadi sih, makanya. Kita juga bisa lihat di mural ada kayak future Sirahoshi kan juga ada ya. Mermaid Queen ada di situ, kayak ada future Loki itu tadi yang paling besar gitu kan. Kita tahu kalau ternyata nanti si Mosa itu Sirahoshi. Jadi kayak lebih masuk akal juga di situ bahwa si negerinya Sirahoshi alias Mosa ini dihancurkan, negerinya Loki pun dihancurkan. Jadi kedua orang penting yang ada di mural ini semuanya dua-duanya di faksi Luffy, karena benar-benar dekatan tuh si Sirahoshi sama si di bawahnya Loki kan. Jadi kalau nanti ternyata Mosa itu Sirahoshi jadi lebih masuk akal lagi gitu kan. Dengan ramalan juga di mana di si Nika ini alias Luffy bakal ngancurin Fishman Island gitu kan. Dan digabung dengan Loki ngancurin juga si Elbaf ini. Jadi kayak tuh, karena itu lihat deh, kayak segitiga emas tuh antara Nika, Ancient Giant dan Mermaid Queen ya kayaknya ya, kayaknya secara layout ya bener-bener ini banget tuh. Ya nggak sih, jadi kayak utama banget gitu kan. Salah satu tokoh utamanya lah ya. Iya bener, kayaknya yang lain kayak si Emmet, kayak si si King Lunaria gitu kan. Kayak mungkin di belakang Samurai Wano tuh, rakyat Arabasta atau Ming ya di situ, atau di bawah tuh kayaknya Giant biasa ya. Giant biasa gitu segala macam. Kayak nggak terlalu simetris. Kalau yang tiga ini tuh si antara Nika, Loki dan Shirahoshi kayaknya memang penting banget peranannya gitu kan. Penting banget peranannya. Setuju sih. Iya, menarik makanya nih. Gimana kalau menurut teman-teman, apakah Ragnarok akan terjadi di Elbaf seperti yang tadi kita bahas atau bukan? Langsung taruh di kolom komentar guys. Gitu. Gila, seru banget ini ngebahas. Tapi kalau Kostif sama Oktra lebih condong kemana nih? Apakah Ragnarok akan terjadi? Kalau gua condongnya sama kayak tadi. Ragnarok bakal terjadi tapi di Elbaf. Jadi sebagai perwujudan itu tadi mungkin profesi kalau dia sebagai dewa penghancur, jadinya jadi masuk semuanya. Dan Loki sendiri juga kayak yang tadi Cancil bilang benar. Punya banyak alasan buat ngancurin itu. Bener. Tapi kalau kita lihat memang kalau dari sisi faksinya Imu ya, memang sudah paling bijaksana untuk menarik semua ininya dia ya, timnya gitu. Tapi di luar faksinya Imu pun
masih ada. Loki tuh punya banyak alasan loh sebenarnya untuk ngamuk di Elbaf. Benar-benar. Punya banyak banget alasan. Apalagi monster Tanpa MMM masih sama. banyak ini. Iya, Masih monster banyak. masih Bener. banyak. Dori dan Brogy juga nggak ada jaminan mereka lepas dari Domiverse begitu Im samanya pergi. Mungkin efeknya melemah kayak Rox the Sebek gitu, tapi pasti mereka masih bakal ini dan mereka pasti harus cari tahu gimana cara netralisirnya nih. Sampai sekarang masih belum ketahuan. Bahkan kalau nggak salah inget ya, walaupun yang dipukul pakai hakinya Roger sama Garp, itu tuh bukan berarti Domiverse-nya hilang. Jadi tetap taringnya kalau nggak salah masih ada deh si Sebeknya gitu. Jadi masih tetap di bawah kendali Im Bahaya sama. ya, bahaya. Gitu. Jadi kayaknya mereka harus buru-buru tahu nih gimana cara netralisirnya, benar. Makanya begitu mungkin ketahuan, oh caranya dengan tanah kelahiran, oh ya udah dihancurin tanah kelahirannya gitu. Mungkin sih. Betul. Rasanya soalnya apa ya, kalau Final War-nya disebut Ragnarok, rasanya nggak masuk secara mitologi. Kan Oda itu selalu erat gitu sama dia, selalu pakai ini mitologi. Ada basisnya lah. Ada gitu. basisnya. Ada basisnya. Kayak konsep Yamato sebagai dewa pelindung Wano. Betul. Ya kan? Okumi no Makami itu benar-benar Lord Jepang banget ya. Dan di mana di Wano itu arc paling panjang itu benar-benar Oda tuh benar-benar nge-explore banyak banget mitologi Wano. Bahkan kayak monster-monster, kayak setan-setan Jepang, yokai Jepang ya. Lumayan banyak banget disinggung di situ gitu kan. Bahkan konsep penceritaannya dibentuk babak. Ya kan Jepang banget kan. Ala pentas kabuki banget kan. Nah, kalau di situ secara babak, harusnya di sini secara lore-nya profesi Nordik. Kalau memang sudah ada profesi, masa nggak terwujud gitu kan? Nggak jadi profesi dong jadinya. Gitu. Pasti mungkin ya perang akhir nanti mungkin ada namanya lagi. Ada namanya. Kita nggak tahu ininya kayak gimana. Tapi Ragnarok harusnya sih di arc ini gitu. Harusnya kalau memang terjadi ya. Gue percayanya gitu. Gue mungkin melihatnya Ragnarok mungkin kalau memang tidak bisa dikategorikan sebagai perang, mungkin bisa juga disebut sebagai penghancuran ya. Iya, sebagai kayak membuka pintu gerbang baru lah. Dengan cara ya huru-hara lah ya gitu kan. Cuma mungkin kalau memang dibilang perang, faksinya memang nggak ada juga ya. Nggak ada juga. Nggak kayak di Wano. Nggak kayak di Wano gitu kan. Cuma palingan lebih ke menyelamatkan atau memurnikan karena kita tahu Dori Brogy masih terjebak gitu kan. Monster MMM masih banyak, yang lain juga, terus belum lagi internal psikisnya Loki yang belum stabil ya kan, apa segala macam gitu. Mungkin lebih ke penghancuran dibandingkan perang ya. Karena kan Ragnarok sendiri sebenarnya cuman tentang kiamat gitu, tentang tentang hancuran dunia aja. Betul. Nah, Apokalips di mana-mana nggak selalu perang kan? Nggak selalu perang. Ada juga kayak gunung meletus, bener kan? Banjir bandang, gempa bumi, ya kan? Atau apa segala macam, nggak melulu perang sebenarnya. Nggak selalu seperang mulu. Yang penting di sini mungkin terjadi ya itu kehancuran dunia aja gitu. Dunia para raksasa tentunya gitu. Bener. Gitu sih. Gimana Tra? Gimana kalau Kutora gimana? Kalau gue ya sama sih, kayak Loki ini udah di setup sepanjang ini gitu loh kan. Terus kita belum tahu juga kan akhirnya kekuatannya Loki, matanya Loki itu apa. Penasaran gitu, banget, bener. Efek apa gitu ininya tuh, arti di balik matanya apa itu bener, apa itu spesialnya. Sama kalaupun nanti ditarik mundur dan Loki belum ngeluarin apa buah iblisnya, nggak ada momen di mana dia harus dikenalin gitu buah iblisnya itu apa. Oh gitu. iya, sayang banget ya. Iya. Setupnya udah sampai segitu, tapi kalau misalnya itu nanggung dan nggak jadi perang di situ sih kayaknya kayak agak sayang ya, iya. Bener. Jadi kayak agak melempem, di mana kita udah diangkat banget ya. Tiba-tiba pas Loki ketahuan bawa iblisnya, langsung melepas si siapa namanya, Im sama tarik mundur, damai. Terus mereka langsung kayak bikin meja bundar. Oke, kita nentuin plan buat nyerang menuju. Jadi kayak damai banget. Sedangkan One Piece kayak kemarin tuh retrieval arc apa segala macam, bahkan Egghead. Itu huru-hara banget sampai detik terakhir mereka kaburnya itu huru-hara. Mereka nggak bisa sempat mikir, nggak bisa. Masa Elbaf yang negara terkenal dengan barbarnya damai, di akhirnya damai gampang banget, kayak plannya mau gampang deh gitu kan. Terlalu ironi ya. Terlalu ironi gitu. Bahkan Egghead kan laboratorium. Bisa sehuru-hara kayak gitu. Nah, ini negeri para prajurit. Benar. Raksasa pula. Gitu. Jarul juga udah menyatakan perang juga kan. Menyatakan perang juga, bener. Enggak kayak agak gimana gitu kan. Ya tapi kalau nggak kejadian pun nggak apa-apa. Iya, soalnya secara kondisi juga Im sama sih kayaknya harus tarik banget sih pasukannya sih itu. Dengan kondisi kayak gitu. Iya.
udah nggak ada insentif dia buat tetap di sana gitu. Iya, Mau benar. ngapain dia Itu lama-lama. merugikan sih sebenarnya di situ. Benar. Dan tadi gue juga ngobrol sama Oktra bahwa Im Sama nih makin kesini kita makin diperlihatkan banyak sekali ekspresinya Iya, ya. iya. Jadi lagi Iya, iya, nggak iya. chill ya. Lagi Udah nggak panik, cool. panik. Udah nggak cool nih. Benar, banyak paniknya, banyak jeleknya lah. Itu jadi kayak apakah Im Sama tidak sekuat itu? Iya, Gitu kan. makanya gue bilang tadi Iya. kayaknya Im Sama kayaknya nggak sekuat itu, Iya. dia nggak Menarik, powerful itu. Iya ya. kan. Kalau misalkan Dalang secara de facto dan de jure mungkin dia dalang bener ya kan. Iya. Mind manipulation mungkin bener ya. Iya. Tapi kalau soal power kita nggak tahu nih Bener. gitu kan. Setuju. Kita nggak tahu. Setuju. Tapi kalau soal psikis kayaknya juga udah mulai terganggu nih. Bener, ya kan? bener. Karena Iya. kematian Harold aja dia terguncang. Gunko sekarang bisa sedikit-sedikit gimana dia terguncang Iya, gitu iya, kan. iya. Kaget. Terus apa namanya si Saturn waktu itu gagal dia marahnya kayak apa tahu gitu kan. Iya, iya, iya. Kita bisa lihat selain Loki, Im Sama juga meledak-ledak di sini gitu. Jadi penasaran juga sih. Iya, soalnya Kalau selain dilihat- kekuatannya yang nggak bisa tersentuh gitu ya, yang imun terus segala macem, dia nggak ada power yang bisa ngeluarin power sebagaimananya gitu. Dia nggak bisa ngeluarin kayak serangan yang bagus kah atau apa gitu. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Iya sih. Bisa masuk jadi ya dia cuma sesosok pemimpin yang ya mungkin bisa mengendalikan orang melalui apa namanya omongannya dan Benar, sebagainya benar. gitu kan. Secara apa ya? Secara filosofi memang itu kemampuan tertinggi seorang pemimpin ya. Iya. Harusnya bisa menggerakkan ya. Betul, gitu kan. betul. Tanpa Nggak dia melulu- harus- nggak melulu Iya, bisa perang gitu loh. Nggak melulu bisa perang. Sebenarnya kalau secara filosofi tetap kuat ya karena dia Tetap bisa kuat, mengontrol benar, ya tetap gitu. kuat. Cuma secara power levelnya dia gitu, Iya, secara iya. strength bukan personal. battle powernya tuh Bukan Iya, battle beda gitu ya. power, betul Iya. bukan battle IQ-nya dia Bukan battle IQ-nya, gitu. iya, iya, Tapi iya, kalau betul. dari psikisnya kayak lumayan agak Iya. labil juga kayaknya ya. Mencurigakan Iya, Im Sama ini. Jadi kayak ada teori-teori yang Im Sama itu anak di bawah umur jadi kayak bisa naik lagi juga gitu. Anak di bawah Bisa naik umur. Tadi lagi gue sempat juga. kepikiran dia mirip sama bukan mirip sih. Dia kan kalau Doflamingo kita lihat dia paling jarang banget mukanya tuh marah gitu kan. Biasanya selalu senyum, selalu santai. Nah itu benar-benar Ya kan? Doflamingo tuh jadi kayak maniak ya. Maniak gitu. Iya, benar-benar. Dia cuma ngamuk tuh kalau nggak salah sekali yang pas dia sadar rencananya di ini yang ditelepon kalau nggak salah ya. Atau di mana gue lupa. Dia Pokoknya kayaknya ditelepon sama Lau itu ya. yang sama Lau, iya Iya. ya benar. Sebelumnya tuh dia selalu santai, selalu cool gitu ini yang nggak pernah kelihatan ngamuk atau apa, cuman sekali doang dia ngamuk. Pas dia di Lau dia baru ngamuk di situ doang. Nah jadi sereman Doflamingo kan? Iya. Sereman Doflamingo Kalau Im benar-benar. Sama tuh dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek kayak Ngambek bener kayak ngambek. kayak Terus siapa banyak keringetan loh sekarang. Iya kan? Iya, iya, iya. Banyak keringetan. kayak kalau spandam ya gitu kan. Sering kan kayak gitu. Iya. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Dikit-dikit ngambek. Apa rencana bener. gagal dikit, ngamuk Bener. langsung. Iya, iya. Foxy, Wapol Foxy, gitu masuk Wapol, lah ya. masuk. Iya, iya. Sekaliber mereka Iya, benar. tapi secara kalau kayak pemimpin ya dia benar waktu Gorosei bilang ayo kirim lagi pasukan pas Harald mati kan. Iya. Ayo kirim lagi pasukan gitu. Udah jangan nanti Jangan. kayak Itu pinter tuh. Ya, itu Iya, secara Bang. pemimpin wise. Secara lah. pemimpin Iya, wise, benar. betul, Wise, betul, bener-bener. Tapi secara emosi kayak lumayan keserang kayaknya dia ya beberapa, Iya, Kena mental kali. nih. Iya, kena mental beberapa kali. Tapi keren sih maksudnya. Oda nih bener-bener agak ngebedain dengan series lain ya, di mana final villainnya kagak dibuat seserem yang Oh iya. yang betul. lain-lain iya, ya. iya, iya. Oke lah, ini kita dikenalin konsep immortality yang kita nggak tahu batasannya apa. Cuma kayak ngelihat ekspresi Imu tuh masih bisa keringetan, panik, kena mental itu kayak beda sama anime lain ya. iya, iya, Dimana raja terakhirnya tuh dibikin gak kesentuh banget lah, Iya, kayak bener. serem banget ya. Kayak di Naruto kan ya itu Pain bener-bener atau- alien. Pain aja ininya. serem banget Pain waktu aja serem. awal. Pain kayak nggak menunjukkan emosi ya, Iya. Betul, bener betul, kan? betul. Iya sih, dari Big Three Shonen aja dua ini Naruto sama Bleach sudah kelihatan. Dua-duanya tuh Bleach lawan siapa? terakhir Yihwah. Oke, kayak Yihwah gimana itu tuh? Bener-bener mirip, gak ada emosi. Gak ada sama emosi. sekali dia nggak Oke. pernah. Kalau nggak salah ingat Iya, ya, iya, iya. sampai terakhir kalahnya pun dia nggak menunjukkan muka yang ngamuk atau gimana gitu. Wow, itu sih yang itu titik terserem sih. Soalnya Iya. dia ininya tuh the Almighty. Powernya power Iya, Quincy-nya dia kan Almighty. Quincy, bapaknya para Oke. Quincy itu Iya, iya. powernya Almighty, bisa mewujudkan apa saja bahkan ketika Iya. powernya udah How? hilang bisa balik lagi. Itu serem ya? Itu serem banget. Serem banget. Makanya yang di satu sisi itu juga yang bikin gua kurang suka sama endingnya Bleach karena powernya tuh udah mulai absurd, power levelnya udah absurd. Oke. Pas dia ketemu ketua divisi 0, divisi 0 ketuanya bisa bikin mewujudkan nama kekuatannya.
Gimana tuh mewujudkan nama? Dia bisa nulis apapun. Kayak terakhir si Yehuwah namanya diganti jadi Black Ant. Jadi cuman kekuatannya cuman setara semut hitam, semut kecil. Wow. Jadi bisa dibilang kekuatannya hilang. Tapi karena Yehuwahnya Almighty, dia bisa memunculkan kembali kekuatannya jadi balik seperti semula. Itu counternya lebih serem lagi. Counternya lebih Iya. ngeri lagi. Yang satu bisa menulis nama, yang satu counternya bisa ngapain aja. Bener. Jadi itu udah mulai absurd lah ininya. Udah power levelnya udah sesuatu yang abstrak, udah susah dicerna. Kalau maksudnya kalau One Piece sekuat-kuatnya Domi Reversi masih bisa kita cerna gitu loh kekuatannya. Kalau ini udah main-main nama-nama nih. Kayak dia kan yang ngasih nama Zanpakuto, ngasih nama apa. Bisa gitu. diganti-ganti ininya sesuai elemen namanya gitu. Gokil. Gambaran seorang villain ya. Villain utama. Iya, benar. Kalian tahu Naraku Inuyasha? Yang mana ya? Mirip-mirip Naraku. Ya, mirip-mirip Orochimaru lah kalau ingat Orochimaru. Naraku tuh dibikin kayak nggak punya ekspresi ketakutan apa segala macam, setiap diserang segala macam jantungnya ada di mana-mana, dingin kan. Gue ngelihatnya ke Orochimaru si Naraku, tapi kayak di build up di Inuyasha Naraku seserem itu, secil itu gitu kan. Sedangkan si Im Sama nih udah diperlihatkan nih ya kan. Banyak ekspresinya gitu. Banyak ekspresinya, bener. Mukanya nggak kelihatan, ekspresinya udah banyak. Betul, ada takut, ada gentar, ada panik gitu kan. Ada dengerin loh. Kayak misalkan siapa lagi khotbah, dia kayak ada titik-titik gitu kan. Kayak mau dengerin gitu ya. Kayak mau dengerin seksama gitu. Pas Brook nyampein ini ke Gunko juga Naraku serem banget tadi. Mana Naraku? Oh iya, Naraku mukanya gini terus. Kayak Orochimaru lah dia. Nggak bisa dibunuh-bunuh. Ya konsepnya sama lah. Final villain tuh kayak Pain apa segala macam. Pasti dia ada wujud aslinya di mana gitu kan. Ya One Piece Doflamingo kayaknya yang paling mendekati ya. Doflamingo ya yang paling ganas ya. Dingin aja. Maksudnya bukan dingin. Dia selalu senyum, ketawa tapi ya gitu terus. Jarang kaget, jarang marah, ngamuk gitu jarang banget. Orochimaru ada nggak sih ekspresinya tuh? Orochimaru ada ketakutan nggak Orochimaru? Enggak sih. Enggak ya? Lawan Sasuke-nya ya enggak. Nah, iya Orochimaru tuh paling kalau di Naruto kayaknya selain serem banget. Kalau di Bleach sebenarnya yang cocok tuh sih itu Aizen udah. Aizen. Kopat banget itu dia. Aizen, betul Aizen. Ya, bos Raina mirip Aizen banget. Aizen, bener-bener. Selalu anteng mukanya, iya. tapi Aizen senyum, mematikan senyumnya, gitulah. Tapi kalian ngerasa juga kan kalau setelah Elbaf ini pace-nya tuh memang cepat banget. Bener. Jadi kayaknya yang tadinya kita nggak sabaran, malah kadang sekarang ngelihat pace-nya cepet banget kayak takut cepet habis deh. Iya, pelanin dong. Gitu kan. Wah, ini eskalasinya cepet banget nih antara yang ini kesini ini gitu kan. Soalnya One Piece dulu tuh kayak kita dikasih spill apa pakai siluet contoh atau apa segala macam. Itu di apa namanya? Di spillnya itu udah panjang banget. Sekarang tuh kayak lu udah nongol sesuatu beberapa chapter kemudian udah ada gitu. Lagi udah reveal udah fokus bahas dia langsung ya benar. Kekuatannya apa namanya kayak Loki mungkin kalau masih cerita yang lama masih lama tuh kekuatannya Loki bakal bisa sampai pas mau tamat. Ini tuh udah dikit lagi gitu benar. Tapi emang susah juga di satu sisi karena waktunya Oda juga semakin terbatas sih gitu. Istrinya udah pengen liburan kayaknya. Tapi sebelum kita tutup obrolan tentang Ragnarok, justru gue punya pertanyaan buat diskusi sama kalian nih. Ada satu yang bikin gue kepikiran terus ya tentang Loki di masa lalu nih. Kalian pasti ingat panel di mana Loki diperkenalkan dari flashback Lola ya. Dari si penjelasan di mana Lola itu dijodohkan Loki untuk pernikahan politik lah. Kita tahu Big Mom seperti apa ya. Tahu Big Mom seperti apa. Tapi di dalam siluet itu, oke kita kan memang nggak bisa percaya siluet Oda ya. Ini kita nggak ngomongin proporsi, Loki gitu kan. Saat kalau kalian ingat panelnya, saat Loki lagi ngelamar Lola, itu di samping-sampingnya itu ada pengawal. Oh iya, benar. Itu momennya di mana? Di mana timeline di dunia Elbaf ini di saat Loki itu diterima sebagai raja gitu loh. Itu di timeline yang mana gitu loh. Itu yang penasaran. Lihat. Mereka bersuka cita. Sedangkan Loki yang kita kenal adalah pangeran yang terbuang, yang dibenci. Sedangkan ini pengawalnya bahkan kayaknya pengawalnya itu sebesar Loki ya, yang berarti Ancient Giant. Berarti si Ancient Giant ini semuanya bersorak-sorai kepada Prince Loki gitu loh. Ini menjanggal nih, gue sampai kadang kalau lagi tidur kepikiran terus gitu kan. Kita udah nggak usah ngomongin proporsi ya. Lola tuh nggak segitu sih harusnya. Nah itu dia mungkin satu karena Oda kan seperti biasa kita tahu kelemahannya Oda adalah soal proporsi. Dia selalu nggak konsisten lah bisa dibilang. Jadi mungkin ini
salah satu bentuk tidak konsistenannya kalau Loki digambarin sebagai raksasa biasa gitu. Karena kita tahu Ancient Giant itu udah langka sebenarnya kan di Elbaf. Cuman ada beberapa. Jadi mungkin ini masih pakai proporsi Loki sebagai raksasa biasa nih. Berarti raksasa biasa. Dan kedua, kenapa mereka bisa ini? Iya, ini sebenarnya bersukacita ini. Ini di timeline yang mana? Iya. Ini kayaknya bisa masuk sebenarnya pas Loki mau nyerang ini nggak sih? Mungkin gini, Marijoa. Itu bisa di timeline yang itu sih. Di timeline itu bisa masuk. Jadi yang bersukacita, bisa dibilang bersukacita, ini adalah pasukan kerajaan yang tahu kejadian sebenarnya. Karena kan waktu abis dia ngebunuh Harald itu harusnya masih ada sebagian pasukan kerajaan yang tersisa mungkin, dan mereka lah yang berangkat sama Loki ke Marijoa yang buat membalaskan ininya. Cuman itu kan kita masih belum tahu, tapi apa yang terjadi ya detailnya. Apakah di tengah jalan dia ditumpas? Yang pasti dia ketemu Shanks yang ngalahin dia 8 tahun lalu itu, dan yang ngiket dia itu akibat ulah Shanks. Yang membelenggu adalah Shanks ya. Tapi kita nggak tahu tuh ada selama jarak itu ada apa yang terjadi. Apakah dia udah sempat berlayar dulu terus krunya mungkin mati di tengah jalan atau gimana, kita nggak tahu. Soalnya timeline-nya agak lama itu dia. Agak panjang ya. Agak panjang. Ada jarak lah. Dan itu mungkin bisa jadi yang kalau menurut gue yang terjadi di sini ini pasukan pengawal kerajaan. Masuk akal. Gue bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya ya. Iya, gue selalu mikir ini di timeline yang mana ya, di mana Loki diterima gitu loh. Sebelum dia dikalahkan Shanks. Jadi kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar di timeline di mana saat dia mau balas dendam ya. Betul. Dan ini adalah sisa dari prajurit kerajaannya sendiri. Ini berarti di Wall Cake dong. Kalau dengan ada nggak tahu ya, nggak tahu apa kalau lo main ke Elbaf. Iya, nggak ngerti deh. Sih nggak di Elbaf ya, mungkin ngerti. Ini kan nggak diceritain ya dia di mana ininya kejadiannya. Bisa aja pas dia berlayar ke arah Marijoa ketemu ini Big Mom-nya ya di tengah jalan di Whole Cake mungkin, atau di pulau lain kita nggak tahu. Bisa gitu. jadi ya. Intinya mungkin dia Loki terpesona sama Lola di situ, dia dilamar gitu. Tapi ya gitulah, karena Lolanya kabur nggak jadi. Gitu. Mungkin jadi karena Lola juga ngeri kali ngelihat, gede banget ya, makanya. Gede banget. Iya, bisa jadi. Lebih cocok sama Mosa aja udah. Iya, sama Mosa. Paling cocok lah ya. Kalau Mosa cewek ya, tapi kalau Mosa cewek dan si Rossi kayaknya cocok banget tuh dia. Prediksi para fans. Semoga itu ya, semoga itu. Kan waktu itu si ini juga nyomblangin kan papanya si Rossi. Betul. Semoga. Tapi kalau misalkan udah menunjukkan ya udahlah apa itu kita ya, apa daya kita gitu. Meskipun kita mau si Rossi gitu. Betul. Oke. Mungkin ini nggak kerasa banget ya, kita udah ngobrol berapa lama nih? Panjang banget. Berapa lama nih? Hah? 1,5. Oke. Udah lama banget ya. Mohon maaf nih. Nggak apa-apa, kita seneng itu. Justru karena saking serunya durasi podcast kalian. Kita udah pernah yang kita paling bisa lama sampai 2 jam. Bisa sampai 2 jam. Tapi beda chapter. Karena seperti biasa beda chapternya jadinya kemana-mana. Maaf ya, soalnya gue kebiasaan kalau ngebahas Vivi agak berapi-api. Aman. Justru kita jadi dapat banyak insight bagus ya benar. Yang Vivi jadi calon putri dunia. Iya, itu keren banget sih. Nanti mungkin kita bikin edisi spesial ngebahas Vivi. Iya, bisa. Boleh. Tapi ya lebih baik lagi, nggak tahu sih lebih baik atau enggak ya, karena gue nggak pernah jadi pemimpin dan gue juga nggak tahu konsep politik yang sebenarnya seperti apa. Lebih baik ada pemimpin atau semua orang bisa memilih jalan hidup masing-masing nggak sih gitu. Kayak di dunia One Piece nih apa namanya ya, ini empty throne aja, bener-bener nggak ada gitu loh. Empty throne yang sesungguhnya gitu jadi kan. empty throne yang sesungguhnya ya. Atau ya pada akhirnya konsep empty throne itu nggak bagus, dan kalau ada sosok ya udah Vivi gitu, tapi nggak tahu juga kalau masyarakat dunia kepengennya bener-bener tidak ada pemimpin, ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya menarik, bisa jadi satu bahan diskusi lain. Iya, benar. Kalau menurut gua memang harusnya ada pemimpin. Harusnya ada pemimpin. Karena kacau banget institusinya ya. Benar. Soalnya kadang-kadang kita sendiri aja nggak tahu apa yang kita mau. Iya sih, benar. Jadi kalau dalam skala ini lebih besar. Benar. Atur dunia juga. Benar. Nggak bisa dikasih ke masyarakat halayak luas lah gitu. Harus ada yang memimpinnya. Karena memang sudah ada sistemnya juga ya. Di situ kita dijelasin ada sistem pertukaran budaya juga, ya kan, ada sistem perdagangan, ada sistem media juga. Kalau misal tidak ada batasan, tidak ada yang membantu, bukan mengontrol ya, lebih ke ngasih arahan gitu ya. Ngasih arahan memang iya bahaya. Harusnya ada itu. Jadi mungkin adalah orang-orang seperti Luffy yang memang free spirit aja gitu, berlayar sendiri. Dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu apa yang dia tuju dan dia bisa ini ke sana. Tapi kan banyak yang mungkin nggak masih tahu tersesat lah gitu istilahnya gitu. Benar. Mereka butuh sosok seperti ya Vivi yang pemimpin ideal. Jadi sebelum ditutup juga gue
pengen ngasih tahu, pengen infoin juga lah. Kayak ini bener, Vivi ini salah satu contoh pemimpin yang layak lah. Ya. Dia sudah berpengalaman, tidak ucruk-ucruk gara-gara keluarga jadi kok. Benar. Tolong selamatkan saya ya. Tolong selamatkan saya. Benar. Terus disuruh Bahkan, nyapu nih. enggak, tapi bener loh. Enggak, serius, enggak. Enggak, gue tahu arahnya ke Oh, iya, iya. ke One Piece. Oh iya, One Piece dong, One Piece dong, bener dong. Gue selamatin, gue cuci. Karena ada panel beberapa kali si Cobra ini waktu masih hidup ya, pengen banget jodohin Vivi. Oh iya. Ingat nggak? Tapi Vivi tuh selalu menolak. Kayak itu hints banget bahwa Vivi sebenarnya nggak mau memimpin. Ya. Ya kan? Kalau misalkan udah jadi dua pasangan kan nanti dia jadi raja ya si laki ini ya. Benar. Si Vivi tuh nggak mau, buang aja gitu. Kesannya juga kayak Vivi tuh punya agenda lain yang mau diselesaikan gitu. Jadi ya balik lagi kayak nggak mau meneruskan privilege dari anak istri Keluarganya. menantu apalah segala macam gitu. Mau karena keturunannya Di One Dari Piece situ kan. di One Piece. Karena Benar. siapapun yang menikahi Vivi jadi raja Benar. gitu. Vivi nggak mau itu biar nggak ada apa tuh KKN gitu. Emang ideal udah. One Piece Putri Vivi ideal. Vivi ideal. Ideal banget. Nggak mau Oh iya, dia. ini Iya. nih. Yang dia bilang, aduh gue gak tahu nih umur gue sampai berapa, pengen cepet-cepet punya Cucu menantu. bener. Dan akhirnya bener kan? Ini aja sebagai hint bahwa dia sebentar lagi usianya kenapa-napa nih, ya kan? Bener kan? juga Ini ya, hint. foreshadowing. Berarti yang tentang kepemimpinan juga hint. Iya, benar. Bahkan ada lagi hintnya tentang si ketakutan Igaram. Kalau kalian ingat kan, ketakutan Igaram juga mirip seperti Usopp nih, kejadian, gitu Oh, kan? iya. Ada beberapa ketakutan Igaram di situ. Yang menarik nih mungkin yang dalam waktu dekat adalah gimana kalau ada meteor menyerang Tuan Putri. Kita lihat di One Piece ada nih yang bisa gini meteor. Iya kan, Fujitora. Dan kita nggak tahu nanti Fujitora itu punya plan apa buat Vivi. Mungkin nanti akhirnya dia tahu kan kehilangan Vivi lagi dibahas nih. Oh, Sama iya. si ada inian baru Admiral baru. Kuro namanya, Kuro Ten. Itu bukan admiral, Iya, itu tuh bukan. dia Investigator ya? Intelijennya Navy. Iya, intelijen Marine, Navy buat Kuroma gitu ya. Kuroma ya. Kuroma. Si Kuroma itu pasti dia bakal nyuruh si admiral ini untuk mengekskalasikan pencarian Vivi lebih besar segala macam. Entah gimana caranya, mungkin Vivi lagi sama Straw Hats atau lagi sama revolusioner atau lagi sama siapa. Fujitora pengen ambil Vivi ya karena kan hilang ya. Maksudnya Ya. menyelamatin. Fujitora kan juga baik ya. Benar. Menyelamatin, tapi di situ ada Luffy atau ada revolusioner, pasti Fujitora bisa jatuhin ini Semua dong atau meteor apa? lagi. Bukan Fujitora menyerang Vivi gitu kan, Iya. tapi karena di situ ada mungkin Sabo atau Dragon atau apa mau serang. Diserang Terus pakai satu lagi meteor. gimana kalau ada sniper mau ngincer? Ah. Gitu kan. Kita lihat kalau ini gue lebih menarik ke nih itu dia. Lebih menarik ke ini yang satu udah terjadi. Monstrous Gimana Bird. kalau ada burung raksasa yang ngambil lo? Itu Morgans. Oh iya. Sudah benar. terjadi. Iya, ini 3 ini ya. Tiga ini. Yang meteor gue mikir kayaknya Fujitora kayaknya. Heeh. Kalau yang sniper kayaknya dari Blackbird. Si Van Augur. Karena Van Augur bisa warp, bisa teleport ya. Iya. Jadi pas dia lihat value-nya Vivi inceran Im sama, bisa jadi Vivi tuh bisa dijadiin deal. Kan si Teach kan pengen banget ngapa-ngapain Im sama ya. Sama. Bayangin kalau mungkin si Teach nggak punya ketertarikan apapun sama Vivi, tapi tahu bahwa Vivi yang diincar sama Im sama, dia bisa jadiin itu alat buat melemahkan Im sama gitu kan. Mungkin snipernya adalah tuh. Dan ada satu lagi mimpi yang ini unik malah. Yang dia panik nightmare-nya Igaram. Vivi jadi ratu bajak laut. Oh iya. Ingat kan yang di awal? Di Iya, awal. yang dia yang sempat itu. mimpi bener. Ya itu cukup absurd tapi bisa juga Bisa potensi juga timeline karena kejadian. si Oda akhirnya kemarin bikin dong. Si Vivi umur 40 dan 60 tahun. Oh, iya. Ingat Iya, nggak? iya, iya, Yang masa depan baik dan masa, depan buruk. Iya, iya. Masa depan buruk di 40 dia jadi bajak laut, di 60 jadi Tenryubito. Jadi ada mungkin juga timeline di mana tidak baik-baik saja Iya, ada. iya, gitu. Berarti bener Garam sih. nih kurang lebih kata-katanya sama kayak Usopp Kayak ya. Usopp. Kejadian. Bedanya kalau dia ketakutan, kalau Usopp kebohongan. Wah, Betul. benar, Kalau selalu. dia tuh lebih ke was-was orang dewasa ya. Iya, iya. Usopp tuh kayak lebih ke tipu Hayalan tipu dia hayal aja, bener. iya. Hayalan. Bocah aja Makanya. gitu kan sama Betul. asal. Oke lah, mungkin kayaknya udah cukup. Ini yang Vivi nanti pokoknya kita bisa Kita bikin rasanya bisa- edisi spesial bisa ya. bikin edisi lain. Waduh, Bersama Kancil. Bahaya nih bawa sang pemuja Vivi. bawa wabah Vivik sih.
mungkin sampai sini dulu aja buat episode kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton dan thank you banget buat Sancil. Makasih buat dan Ko Steve Steve dan Ko Oktra dan tim Ceramah dan tim Upstation yang udah ngundang gue di sini. Terima kasih banyak, ya ampun. Rame Seru tuh. banget. Nanti kapan-kapan kita pasti bakal undang lagi buat bahas Vivi. Bahas Vivi, yes. Oke, sampai gitu dulu aja mungkin. Thank you banget buat yang udah nonton dan jangan lupa sekali lagi buat di like and subscribe channel Upstation Medianya dan sampai ketemu di episode-episode ceramah selanjutnya. Bye-bye.